Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara, sejahtera untuk kita semua. Banyak, sebenarnya salamnya banyak nih. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman di sini. Ini malam Sabtu ya, baru ada Bang Poltak juga. Sudah sekian lama nih Bang Poltak belum ngobrol, sharing lagi dengan Suara Kebebasan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan kita berbicara tentang isu yang terkini yang sebenarnya aspeknya banyak, dan Bang Poltak dengan segala latarnya itu bisa bercerita dari sejarah, ekonomi, politik, matematika juga. Jadi kita akan mungkin ceritanya akan campur-campur. Jadi feel free. Tapi yang jelas seperti yang kita tulis di caption di forecast kali ini ya, kita ingin tahu bagaimana sih dampak perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, terutama terhadap perdagangan internasional. Dan dampaknya ke kita nih, di sini aja belum ada perang aja udah langka minyak goreng lah, baru ada harga-harga, bentar lagi Lebaran dan lain-lain. Nah itu isu yang menarik dan itu juga kenapa kami angkat topik ini dalam salah satu topik di Forum Kebebasan. Meskipun topik kami beragam, tapi kita coba mengangkatnya dan menganalisisnya dari perspektif kebebasan. Teman-teman bisa cek apa itu Suara Kebebasan di https www.suarakebebasan.id, dan silakan follow mana aja sosmed yang teman-teman tertarik, Twitter, Line, Instagram, Facebook, dan kita juga punya kanal YouTube di situ. Jadi kalau ada yang ketinggalan, monggo bisa cek di portal dan sosial media kami. Karena ceritanya juga akan ada, threads-nya juga akan ada. Jadi nggak akan ada yang ketinggalan. Kalau males ikut di WhatsApp group. Oke, saya langsung serahkan saja kepada Galang, Managing Editor Suara Kebebasan, untuk memandu diskusi ini. Thank you Bang Poltak, selamat berdiskusi teman-teman, salam kebebasan. Salam kebebasan, Dinda. Selamat malam, terima kasih Mbak Dinda atas pembukaannya di awal diskusi webinar Forum Kebebasan pada hari ini, tanggal 11 Maret tahun 2022. Hari ini diskusi kita atau forecast kali ini akan mengetengahkan satu isu yang sedang gitu kira-kira, yang sedang hangat di telinga kita semua, di televisi maupun di media massa dan di media sosial juga, yaitu adalah menilik konflik di Ukraina. Seperti kita ketahui teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan terbesar di Eropa pasca Perang Dunia Kedua ke Ukraina. Ya, ada salah satu daerah yang bernama Donbas yang menjadi satu titik simpul masuknya serangan ini, kemudian melebar dan memasuki beberapa wilayah-wilayah yang ada di Ukraina. Mungkin sampai saat ini, dan perkembangan terakhir cukup menarik karena dinamikanya yang sangat panjang dan naik turun, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Poltak. Tapi yang menarik dan paling penting untuk digarisbawahi, tentu ini menjadi satu peristiwa yang mencengangkan kita semua, menjadi kabut hitam dalam dinamika global. Karena apa? Jelas konflik antara Ukraina dan Rusia yang selama ini bisa walaupun sudah berjalan sejak lama dan dinamika politik terus berkembang, sejarahnya kita semua tahu, tapi kini sudah masuk ke fase ya peperangan dan seterusnya. Meskipun demikian, yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana sebetulnya konstelasi politik ya internasional, khususnya di sana pasca tahun 1989 itu, dan kemudian bagaimana sebetulnya konteks ekonomi yang mungkin akan mempengaruhi baik di Eropa, Ukraina, Rusia, dan seluruh dunia pada saat ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita analisis bersama, khususnya dalam perspektif libertarian. Dan tentunya, sekali lagi, diskusi ini akan sangat menarik sekali, karena hari ini sudah hadir di tengah kita semua, yaitu adalah Bang Poltak Hutradiro. Beliau adalah peneliti senior dan ekonom Bursa Efek Indonesia. Selamat malam Bang Poltak, selamat datang di diskusi. Selamat malam Galang, selamat malam teman-teman. Thank you sekali Bang sudah berkenan untuk hadir dan berdiskusi bersama kita semua.
Rasanya teman-teman semuanya saya nggak perlu panjang lebar lagi karena sudah ada Bang Poltek yang pastinya nanti akan lebih menarik lagi untuk kita dengar analisisnya atau pandangannya terkait persoalan konflik di Ukraina. Waktu dan tempat kami persilahkan Bang Poltek. Terima kasih. Ya, terima kasih Galang. Selamat sore teman-teman. Ini kesempatan kita untuk berdiskusi. Sudah lama sekali kita nggak bertemu, tapi memang ada saja sih bahasan baru yang menarik dan kebetulan saat ini mengenai konflik yang terjadi di Ukraina, di mana Presiden Putin mengerahkan tentara Rusia untuk menyerang berbagai posisi di Ukraina, terutama adalah Kiev, ibu kota Ukraina. Rencananya sih adalah serangan kilat, tapi ini sudah lewat 2 minggu, ternyata masih juga belum berhenti. Berarti strategi sekarang lagi pakai topi militer. Oke, secara umum strategi serangan kilatnya atau blitzkrieg, serangan kilatnya itu gagal sehingga ada kesempatan bereaksi. Ada kesempatan bereaksi perlawanan yang dilakukan oleh Ukraina, membeli waktu yang kemudian bisa menginspirasikan beberapa negara-negara Eropa, terutama Uni Eropa, untuk bereaksi. Dan untuk pertama kalinya, Eropa yang selama ini cukup lama tidur, maksudnya tidur itu gimana sih? Ya, Eropa sejak Perang Dingin selesai, yaitu tahun 91, relatif boleh dikata menikmati pertumbuhan yang menikmati stabilitas yang cukup tinggi. Memang sempat agak melambat pertumbuhannya karena memang ekonomi atau lokomotif terbesarnya Uni Eropa itu adalah Jerman. Dan Jerman punya masalah karena harus mengadopsi saudaranya, Jerman Barat mengadopsi Jerman Timur dan ongkosnya sangat besar, dan kemudian terjadi karena inefisiensi yang diakibatkan oleh ekonomi yang sentralistik dan keputusan politik yang sentralis itu membuat orang Jerman Timur perlu waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan saudaranya yang ada di Jerman Barat. Tetapi sudah sekitar 10 tahun itu berlangsung, kemudian integrasi Jerman Barat dan Jerman Timur terjadi, dan kemudian lokomotif ini jalan lagi sehingga seluruh Eropa menikmati pertumbuhan ekonomi, kemudian keuangan yang menjadi satu. Kita tahu tadi kan sebutan tahun 91 sampai tahun 91, berarti sekitar tahun 2001 kita tahu mata uang euro kemudian menjadi mata uang tunggal di kawasan Eropa, perdagangan meningkat. Nah, ini juga salah satu manfaat dari mata uang bersama di Eropa. Nah, akibat perdagangan meningkat tersebut, maka terjadi kodependensi, saling bergantungan satu sama lain. Jadi, Eropa yang selama ribuan tahun, saya nggak bicara soal ratusan tahun ya, Eropa itu selama ribuan tahun kerjanya itu berantem mulu satu sama lain. Kita tahu ya, Eropa yang namanya dulu kan juga ada orang mulai dari orang Yunani itu dari kapan tahun udah di sana gitu kan. Kemudian kita ingat juga ada pernah Kaisar Romawi, kemudian Republik Romawi, kemudian juga terpecah, ada Prancis, ada Inggris yang kemudian menjadi superpower, kemudian ada lain-lain, dan kita melewati zaman ketika Napoleon menguasai Eropa sampai menyerang Rusia dan kemudian kalah, kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan lainnya. Secara prinsip Eropa itu nggak pernah berhenti berantem, kecuali sekarang ini 20 tahun dari tahun 2000 sekitar dari tahun 91 lah, dari 91 sejak tirai besi runtuh. Nah, untuk pertama kali inilah Eropa ada pertempuran besar terbuka di Eropa. Orang pasti bilang juga, ya tapi kan ada Balkan dan lain, enggak gitu. Ya boleh dikata ada Balkan, Yugoslavia yang pecah, tapi ada pertempuran relatif kecil karena memang itu lebih pada konflik internal di antara fraksi-faksi, atau misalnya boleh dikatakan Serbia lawan Bosnia Herzegovina, ada Montenegro, ada Kroasia dan lain-lainnya. Jadi memang balkanisasi itu terjadi karena memang ada perbedaan apa? Perbedaan, saya ingat dulu ya bilangnya kalau Yugoslavia itu ada 3 agama, 4 suku, 5 bahasa. Kira-kira begitulah. Jadi memang balkanisasi itu terjadi, Balkan itu menjadi terpecah-pecah, dan itu boleh katakan pernah terjadi. Tapi nggak ada satu negara berdaulat menyerang negara berdaulat yang lainnya secara frontal, baru terjadi pada tahun 2014 sebenarnya sih, sudah sekitar berapa tahun lalu ketika Rusia mengerahkan pasukannya dan menduduki beberapa bagian di Ukraina Timur dan juga merebut Crimea.
Nah, sekarang ini lebih serius. Jadi kembali lagi saya sebutkan tadi, Eropa seperti terbangun. Eropa seperti terbangun dari periode yang cukup panjang mereka menikmati perdamaian. Nah, ini yang kemudian kita lihat Eropa terbangun, dan dengan seketika Jerman yang dari dulu susah sekali untuk komit ya untuk meningkatkan anggaran pertahanannya, bisa dengan tiba-tiba ini juga Perdana Menterinya juga baru diangkat, baru dilantik, langsung oke, anggaran militer kita akan kita penuhi, kita tingkatkan sampai dengan sebesar 2%. Teman-teman mungkin jarang dengar ya berapa besar sih anggaran militernya Jerman itu. Kira-kira saat ini sekitar 1%, itu sekitar 53-54 miliar dolar. Sekitar urutan ke-6, urutan ke-7 lah dari seluruh dunia. Nah, kalau ini jadi 2 kali lipat, jadi 2% dari PDB-nya, maka dalam sekejap tahun depan atau mungkin tahun ini atau tahun depan, anggaran militer Jerman itu akan menjadi di atas 100 miliar dolar, langsung diloncat, posisinya jadi nomor 3 terbesar dunia. Jadi kembali lagi yang saya sebutkan tadi, Eropa tiba-tiba terbangun bahwa ternyata ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kita anggap nggak pernah terjadi lagi, yaitu perang atau konflik terbuka antara dua negara, ternyata muncul. Sehingga apa yang terjadi? Anggaran pertahanan juga meningkat. Bukan cuma Jerman, tapi beberapa waktu lalu kita juga sempat dengar, bukan beberapa waktu lalu, beberapa jam yang lalu, masih dalam hari ini, yaitu Denmark juga akan meningkatkan anggaran pertahanannya, dan saya lupa satu lagi negara lain. Jadi ini yang menjadi sebenarnya ancaman utama. Dalam perspektif kebebasan, tentu kita melihat bahwa setiap kali peningkatan anggaran militer itu pasti berkonsekuensi mengorbankan sumber dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan sipil. Kalau dalam studi ekonomi ini disebut sebagai gun versus butter. Jadi ini dulu konsep yang diperkenalkan waktu di Amerika dulu menjelang Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya. Jadi kalau Anda mau menang perang ya memang alokasi yang harusnya buat kebutuhan sipil harus diambil dan itu digunakan untuk kebutuhan perang. Nah, karena kebetulan waktu itu Perang Dunia Kedua Amerika itu menjadi powerhouse, punya industri yang sangat kuat, maka ketika industri sipil yang biasanya seperti bikin mobil, tiba-tiba jadi bikin tank, tiba-tiba bikin pesawat tempur dan lainnya, maka itulah yang menjadi kekuatan Amerika sehingga bisa menang di Perang Dunia Kedua. Nah, jadi intinya konsep gun versus butter. Nah, sekarang bukan kebalik, tapi sekarang kejadian seperti itu. Sudah cukup lama Eropa menikmati kemakmuran dan menikmati keadaan yang damai, tiba-tiba konflik terbuka seperti ini, maka anggaran militer dinaikkan. Saya berani menyatakan bahwa ini bukan yang terakhir, karena ada kecenderungan anggaran militer itu meningkat karena bersifat antisipasi. Kalau misalnya Jerman menaikkan anggaran militernya, maka setiap negara yang merasa terancam oleh Jerman, atau ya mungkin juga tetangganya atau siapapun, juga punya kecenderungan untuk menaikkan anggaran militer. Ini berarti bahwa Eropa akan melakukan realokasi atas sumber daya mereka dari sebelumnya untuk kebutuhan sipil menjadi kebutuhan militer. Oke, ini agak jeda. Kita kembali lagi. Jadi kembali lagi di sini saya sampaikan bahwa Eropa tuh seperti terbangun, dan kemudian dari anggaran yang kemudian berperkembangan di Ukraina ini, mereka tersadar bahwa ada masalah yang sangat serius, bahwa perdamaian selama ini dinikmati itu bersifat buat mereka ternyata taken for granted. Saya sebutkan seperti tadi ya dari awal ya, kok bisa ya Eropa yang dari selama ratusan tahun, ribuan tahun berantem dulu antar negara, antar suku, antar kelompok, antar kota malah ya, nggak usah gitu. Saya bilang antar kota kenapa? Ya nggak usah gitulah, yang namanya Venesia itu, Italia aja dulu kan negara-negara kota tuh. Kan masih kan selama ratusan tahun juga berantem, ya namanya Venesia lawan Florence, lawan Milan, lawan Roma dan lain-lainnya. Sekarang sih lumayan lah, lawan-lawannya cuma di atas sepak bola aja, di lapangan bola. Jadi ditukarlah dengan perdamaian. Jadi salah satu kompetisi masih tetap terpelihara antara Eropa, tapi setidaknya di atas lapangan hijau, ya fair-fair aja, nggak ada yang mati di sana kan. Nah, kemudian kenapa bisa Eropa menikmati perdamaian? Semata-mata karena ada kodependensi yang saya sebutkan tadi. Setiap negara saling membutuhkan satu sama lain. Inggris membutuhkan, dulu Inggris masih ikut Uni Eropa, tapi kemudian kedua kan keluar. Tapi kita asumsikanlah, sampai sekarang juga hubungannya masih cukup dekat. Masing-masing membutuhkan satu sama lain, sehingga apa yang sering kita diskusikan di Suara Kebebasan adalah
Ya kalau bisa berdagang, ya kenapa harus berantem? Perdagangan, perniagaan itu menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. Saya akan tekankan lagi. Perdagangan itu menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. Jadi ketika saya perlu sesuatu, ketika orang lain perlu sesuatu, kita punya pilihan apakah kita akan merampas atau kita akan bertukar. Nah, bertukar dengan siapa? Nah, ketika kita bertukar, berarti kita saling membutuhkan. Dengan saling membutuhkan itu apa yang terjadi adalah karena kita saling membutuhkan, terjadi kodependensi, kita nggak peduli lagi apakah kita berdagangnya dengan ras yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dengan warna kulit berbeda, dengan kepercayaan berbeda, asal mereka dagangnya benar, itu teman kita. Nah, itu yang saya lihat terjadi di seluruh Eropa selama cukup lama. Memang banyak isu-isu mengenai imigran dan lain-lainnya, tapi oke lah, itu boleh dikata isu yang relatif bisa terkendali. Tapi yang kita bisa lihat bahwa saya sebutkan tadi dari tahun 91, sejak tembok Berlin runtuh, kemudian Eropa sudah mulai melakukan unifikasi dan kemudian menjadi satu kawasan terbuka, perdagangan bebas, di mana bukan cuman barang bisa nyebrang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga jasa juga bisa nyebrang, modal juga bisa nyebrang, sehingga banyak sekali negara-negara dari Eropa Timur yang sebelumnya tertinggal ketika mereka masuk ke dalam Uni Eropa, mereka menikmati pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena tadi mereka mempunyai akses atas modal dengan harga yang sangat murah. Itu yang membuat mereka bertumbuh, dan itu sebabnya kenapa beberapa bagian dari Eropa Timur ketika bergabung dengan Uni Eropa mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena mereka memperoleh akses atas pasar dan memperoleh akses atas modal. Nah, kalau Eropa Timur dengan Eropa Barat dalam kerangka Uni Eropa bisa saling makmur, kira-kira ada nggak yang mau musuhin satu sama lain? Ya nggak ada lah, dependensi. Yang jual tergantung pada yang beli tergantung pada yang jual. Kita lebih baik selesaikan secara damai. Makanya saya sebutkan tadi, bahwa perdagangan menyelesaikan perbedaan secara damai. Nah, masalahnya adalah tadi, kalau misalnya perbedaan tadi tidak bisa diselesaikan secara damai, biasanya dengan cara apa? Balik lagi ke zaman dulu, zaman barbar, yaitu dengan barbar, yaitu di mana penyelesaian perbedaan itu selesai dengan kekuatan. Nah, oke, ini kita sampai di situ dulu lah. Ini kayak ngedongeng di sanggar cerita ya, tapi kira-kira begitu. Eropa itu seperti itu, punya perbedaan luar biasa, tetapi dalam 30 tahun terakhir ini Eropa relatif damai dan ini tiba-tiba berubah. Sekarang kita kembali lagi. Berubahnya karena apa? Berubahnya tentu karena Rusia. Sebenarnya bukan Rusia tersendiri sih, tetapi karena pemerintahan, karena pimpinannya, lebih karena pimpinannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada dasarnya Vladimir Putin sudah berkuasa di Rusia, atau setidaknya ya saya bilang tetap berkuasa ya, karena dia walaupun pernah jadi perdana menteri tapi tetap aja memiliki kekuasaan cukup besar sejak tahun 1999. Jadi teman-teman bisa bayangkan lebih 20 tahun memerintah, dan kemudian Vladimir Putin punya pendekatan yang sangat unik terhadap Rusia, yang sebenarnya merefleksikan apa yang menjadi masalah utama dengan Rusia. Jadi Rusia itu pada dasarnya, mungkin saya sedikit rekap ya teman-teman, di Rusia itu pada dasarnya adalah negara besar, biasanya saya bilang negara terbesar, terluas di seluruh dunia, negara besar yang menjadi motor atau induk dari Uni Soviet. Teman-teman yang mungkin sebelum kelahiran tahun 91 mungkin apa sih Uni Soviet itu? Jadi ceritanya tadi ya. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya Uni Soviet. Uni Soviet itu negara besar yang isinya adalah beberapa Soviet. Soviet itu apa sih? Persekutuan antara negara-negara untuk menciptakan sosialisme. Jadi motornya itu adalah Rusia, negara federal Rusia, dan kemudian yang menjadi anggotanya adalah ada Ukraina, ada Latvia, ada Lituania, ada Kazakhstan, Turkmenistan, banyaklah pokoknya. Tahun 91 Uni Soviet bubar, pecah. Jadi menghasilkan negara yang independen masing-masing sendiri. Ketika Uni Soviet dibubarkan tersebut, dan mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Nah, sejak saat itulah yang disebutkan sebagai perubahan yang terjadi, di mana Rusia yang sebelumnya dalam statusnya sebagai
negara Uni Soviet itu pernah menyandang status sebagai negara superpower selama mungkin sekitar 4 dekade lah, boleh kata 4-5 dekade. Kenapa? Karena disebut superpower karena pertama memang pada waktu Perang Dunia Kedua Nazi Jerman itu berhasil dilumpuhkan oleh pasukan merah Soviet. Nah, jadi ada latar belakang itu, jadi nggak bisa sebenarnya dikatakan Soviet nggak punya jasa. Oh, punya jasa, sangat berjasa pada waktu Perang Dunia Kedua, dan memang juga menjadi korban yang cukup besar juga. Jadi kalau di pertempuran Perang Dunia Kedua yang paling banyak korban itu adalah orang-orang dari Uni Soviet. Nah, kemudian tadi Uni Soviet sempat memiliki kekuatan militer yang sangat besar, memiliki pengetahuan yang juga sangat besar, menjadi negara nomor 2 pemilik senjata nuklir, bom atom, kemudian juga bom hidrogen, pernah meledakkan bom hidrogen terbesar di dunia, maksudnya paling kuat di dunia, sekitar 54 megaton, itu namanya SAR bomba. Jadi sebesar ledakannya itu semakin besar sampai bisa terasa sampai dengan radius sekitar 100 km. Nah, jadi boleh dikata bahwa Uni Soviet atau dalam hal ini Rusia, ya, saya mohon maaf ini kalau misalnya sampai disatukan, tapi walaupun ini berbeda, tapi intinya adalah bagian terbesar adalah Rusia. Rusia pernah menyandang status seperti itu. Jadi negara yang sangat disegani, negara yang punya kemampuan militer sangat tinggi, punya orang-orang sangat pintar, menang hadiah Nobel juga cukup banyak, dan kemudian negara ini juga pernah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai pada satu waktu Nikita Khrushchev itu pernah bilang di sidang PBB, mengkritik mengenai kapitalisme dan mengatakan we will bury you. Jadi, kalian akan kami kubur. Kenapa? Maksudnya apa? Kita akan bertumbuh cepat dan kita akan mengekspor sosialisme sehingga ideologi kita akan menang dan kalian akan terkubur. Nah, jadi itu yang kalau misalnya teman-teman dengar lagunya Sting, Russians, kalau bilang we will bury you, itu merujuk pada hal tersebut. Nah, jadi kembali lagi, status sebagai superpower itu ya sangat prestisius, dan kemudian status sebagai superpower itulah kemudian pecah berkeping-keping. Sesudah tembok Berlin runtuh, dan sesudah partai komunis di Rusia kalah. Nah, jadi itulah yang kemudian dialami oleh Putin. Jadi Vladimir Putin berkarir sebenarnya sebagai anggota dinas intelijen selama 15 tahun, pernah ditempatkan di Jerman, di kota Dresden, dan kemudian dari situ ketika Uni Soviet pecah berkeping-keping, dia melihat tidak ada harapan lagi bagi karir di dinas intelijen. Dia keluar, kemudian dia membantu dan punya banyak sekali manuver yang cukup boleh kata cukup lihai, sampai akhirnya bisa menjadi presiden Rusia menggantikan Boris Yeltsin yang punya masalah kesehatan. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran mengenai Putin. Nah, apa yang terjadi? Putin selama hampir 20 tahun ini berkuasa. Kita melihat bahwa Putin sempat berada pada keadaan di mana dia menjadi bagian dari Uni Soviet yang punya status superpower, yang disegani, yang ditakuti oleh banyak bangsa di dunia, yang punya suara hak veto di Dewan Keamanan Bangsa-Bangsa dan punya pengaruh yang sangat besar. Ketika Uni Soviet pecah dan kemudian terjadi krisis ekonomi, maka ini seperti mimpi buruk bagi Putin, dan ini bukan cuma dialami oleh Putin, tapi seluruh penduduk Rusia seperti mengalami mimpi buruk di mana status sebagai superpower itu tiba-tiba hilang, dan kemudian terjadi kekacauan ekonomi yang luar biasa itu mulai tahun 1998. Dari situ juga kita melihat bahwa andalan Rusia yang pernah saya sebutkan tadi ya, cukup besar, yaitu human resources, sumber daya manusia yang cerdas-cerdas, yang sangat berpendidikan tinggi, kemudian tidak bisa dimanfaatkan secara benar, sehingga sering terjadi bahwa
di kota Moskow sekitar tahun 98 sampai dengan tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, kita bisa menemukan ahli fisika yang kerjanya jadi sopir taksi atau ya cuman jadi clerical yang lainnya. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa yang namanya Uni Soviet itu adalah negara dengan ekonomi terpimpin, semuanya diperintah top bottom. Oke, jadi kalau top bottom itu, kalau Politbiro mengatakan, oke, kita akan memproduksi sepatu. Oke, kamu bikin sepatu ya. Kamu bikin sepatu, bikinnya sebesar sekian. Nah, itu diplot seperti itu. Yang terjadi, ini unik ya, mungkin saya cerita sama teman-teman, bahwa yang namanya Uni Soviet itu pernah menjadi negara produsen sepatu terbanyak di dunia. Cuman masalahnya adalah karena bukan ekonomi pasar, sepatu yang diproduksi ini numpuk di satu tempat, sementara di tempat yang lain orang nggak punya sepatu. Kenapa? Karena nggak ada insentif bagi orang untuk memindahkan atau memasarkan sepatu tersebut. Orang cuma suruh bikin ya dibikin aja. Dibikin sepatu sampai banyak sekali, sampai pernah ceritanya produsen negara Uni Soviet sebagai produsen sepatu terbesar dan terbanyak di dunia. Ternyata bagian di beberapa tempatnya orang kekurangan sepatu, sementara di tempat lain ada sepatu di dalam gudang sedemikian banyak sampai akhirnya membusuk. Karena apa? Nggak nyampe ke pasar. Jadi kalau teman-teman, saya sangat dorong teman-teman untuk belajar mengenai sejarah Uni Soviet, kita akan bisa melihat apa masalah dengan ekonomi yang bukan mekanisme pasar. Terjadi misalokasi atau salah alokasi sumber daya manusia, sumber daya energi, sumber daya macam-macam semuanya. Karena apa? Orang hanya disuruh produksi, tapi nggak jelas siapa yang akan mengkonsumsi. Kemudian nggak ada insentif juga orang untuk bisa bekerja lebih giat. Kalau misalnya orang disuruh belajar, orang belajar habis-habisan, tapi kemudian bekerja sebagai apa? Oke, mungkin sebagai peneliti dan lainnya. Ketika ekonominya runtuh, ya pemerintah pun nggak sanggup menjalankan fungsi penelitian, adanya mereka akhirnya karena korban misalokasi tadi, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa ada ahli fisika, ahli nuklir yang kerjanya di supir taksi. Tetapi di sisi lain, ini juga menjadi satu realita juga, bahwa keruntuhan dari Uni Soviet tersebut dan keruntuhan tersebut, itu juga mendorong akhirnya banyak sekali migrasi dari negara-negara bekas Uni Soviet, dari Rusia, dari Ukraina, dari Moldova, dari ya semuanya lah, itu mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka bermigrasi, ada yang bermigrasi ke Amerika, ada yang bermigrasi ke Eropa dan seterusnya. Dan di mana mereka memiliki kemampuan, mereka akan dihargai dan di situ mereka bisa berkarya mengikuti ekonomi pasar. Jadi memang ekonomi pasar itu memiliki daya tarik yang sangat besar, dan itu yang kemudian menjadi landasan kenapa ketika keruntuhan Uni Soviet dan kemudian terjadi, banyak sekali terjadi brain drain. Brain drain maksudnya apa? Ya tadi orang pinter-pinternya pada pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain karena memang pendapatannya lebih baik, penghidupannya lebih baik, dan seterusnya. Jadi di sini saya menekankan bahwa ekonomi yang sentralistik itu bukan berarti mereka tidak bisa menghasilkan orang pintar, tidak bisa menghasilkan dokter yang cemerlang atau yang lainnya, tetapi terjadi misalokasi, orang tersebut tidak menemukan pasar yang stabil, yang cukup besar untuk keahliannya, sehingga mereka ketika pintu terbuka mereka akan berpindah ke tempat lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai kacamata dan kemudian bisa nggak pakai kacamata lagi. Ada operasi yang disebut sebagai operasi apa namanya? LASIK. LASIK itu berarti mata kita tuh seperti diiris, kemudian ditekan, dan kemudian karena itu jadi kecembungan lensa mata kita itu, bukan kornea kita, mata itu kan berubah, sehingga kita bisa nggak pakai kacamata lagi. Siapa yang mempeloporinya? Yang mempeloporinya adalah Dr. Fyodorov. Orang mana? Orang Uni Soviet, orang Rusia. Dan sangat dikagumi. Jadi bukan berarti nggak bisa menghasilkan orang-orang pintar, bisa menghasilkan orang pintar, cuman tadi pasarnya nggak cukup besar karena nggak ada mekanisme pasar di sana. Oke, balik lagi ya. Jadi Vladimir Putin melihat sendiri bagaimana keruntuhan Uni Soviet, dan itu menjadi passion dia. Maka kemudian ketika masuk dalam kekuasaan,
boleh dikata salah satu, saya bukan pembaca pikirannya Vladimir Putin, tetapi bisa kelihatan ada pola yang sistematis bagaimana Putin melakukan konsolidasi atas segala sumber daya yang ada, dan kemudian yang terjadi adalah tujuannya satu, membangun kembali Uni Soviet, reviving, menghidupkan kembali Uni Soviet, baik dengan cara damai ataupun dengan cara tidak damai. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena tadi, negara-negara pecahan Uni Soviet belum tentu mau. Dan di antara negara-negara pecahan Uni Soviet, yang terbesar itu adalah Ukraina. Nah, itu sebabnya kalau misalnya teman-teman selama ini dengar bahwa ini kenapa Ukraina, ya apa sih istimewanya Ukraina? Bukannya kalau sumber daya sumber daya alam masih lebih besar Kazakhstan gitu. Kalau misalnya sumber daya yang lain-lainnya kayaknya masih, ya Ukraina besar sih, tapi cuma buat gandum doang, gandum sama pertanian. Ya Uni Soviet juga, Rusia juga cukup besar. Kok kenapa mereka ambilnya Ukraina? Karena Ukraina adalah terbesar dari pecahan-pecahan Uni Soviet. Jadi itu sebabnya kalau teman-teman mendengar, kalau misalnya konflik Ukraina ini kemudian tiba-tiba membuat beberapa negara pecahan Uni Soviet itu yang menjadi sangat khawatir, ya tentu tadi kalau Ukraina aja bisa ditelan, ya berarti berikutnya ya giliran kita gitu. Jadi itu yang juga menjadi salah satu ancaman, termasuk 3 negara Baltik, yaitu Latvia, Estonia, dan Lituania, yang dulu ya sebenarnya nggak mau ikutan jadi Uni Soviet, tapi dianeksasi, direbut, dipaksa masuk menjadi bagian dari Uni Soviet. Oke, jadi kembali lagi, passion-nya Vladimir Putin satu, menghidupkan kembali Uni Soviet. Yang memang bagi banyak warga Rusia itu seperti masa lalu yang gemilang. Ditakuti bukan cuma secara politik, tetapi juga secara militer, punya pengaruh sangat besar. Kalau ikut Olimpiade juga juara mulu, sangat dikagumi, dan lain-lainnya. Pamor itu hilang, dan pamor ini juga hilang karena ada keterbukaan ya, dianggap sebagai karena keterbukaan. Jadi dari sebelumnya yang sentralistik, kemudian tiba-tiba ada demokrasi. Ketika demokrasi tersebut bersifat chaotic, menjadi chaos ya, karena mereka cukup lama, hampir 70 tahun lah kira-kira partai komunis itu berkuasa di Soviet dulu dan di Rusia dulu, sehingga ketika terjadi iklim demokrasi masuk, kemudian masing-masing orang istilahnya ada kebebasan politik, maka terjadi iklim yang chaotic, sehingga orang rindu akan kestabilan, rindu stabilitas nasional. Nah, itu juga pelajaran buat teman-teman, buat kita semua. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah dengar ya, di Indonesia ada aja gitu yang orang yang bilang, aduh, enakan zaman Soeharto dulu. Kenapa? Ya, apa-apa murah. Ini murah, itu murah. Semuanya pasti-pasti. Di parlemen nggak ada yang berantem. Ya, sama. Orang Soviet juga, orang Rusia juga merasakan seperti itu. Ada romantisme mereka akan masa lalu, di mana pada masa lalu semuanya tenang, teratur, terprogram. Dan ini yang sebenarnya menjadi psyche ya, jadi dasar pikiran kenapa Putin menjadi sangat populer di Rusia. Nah, jadi mimpi mengenai menghidupkan Rusia ini, menghidupkan Rusia Raya, atau mungkin nggak akan disebut sebagai Uni Soviet lagi, karena Rusia juga bukan lagi negara komunis, tapi mungkin Rusia Raya berikut dengan satelit-satelitnya yang dulu pernah ada. Ini yang kemudian diwujudkan satu persatu oleh Putin. Tapi bagaimana cara Putin melakukan itu? Putin sangat paham mengenai orang Rusia. Ya iyalah, dia orang Rusia. Dia juga sangat paham mengenai Jerman. Kenapa? Karena dia ditempatkan di Dresden sebagai anggota KGB di sana, anggota intelijen di sana. Jadi dia sangat bisa melihat kekuatan Barat itu ada di mana. Apa yang bisa mengancam? Bagaimana ekonomi pasar itu sangat kompetitif, tapi ekonomi pasar juga yang bisa meningkatkan kemakmuran. Tapi kalau kemakmuran yang terjadi, kalau kemakmuran ini tidak bisa dikendalikan, maka akan muncul oposisi,
akan muncul oposisi, akan muncul demokrasi yang kompetitif, dan bagi Putin demokrasi yang kompetitif itu adalah ancaman. Kenapa? Karena berarti grand design, rencana dia jangka panjang untuk menghidupkan kembali atau mengobarkan kembali Rusia Raya itu akan bisa terhambat. Itu sebabnya langkah yang strategis dan boleh dikatakan cukup unik itu adalah Putin melakukan konsolidasi kekuasaan. Siapa yang pertama kali jadi sasaran? Yang pertama kali jadi sasaran adalah orang-orang kaya, bilioner yang ada di Rusia. Jadi siapa ya dulu namanya? Aku lupa ya. Dulu orang terkaya Rusia itu, Khodorkovsky. Ya, Khodorkovsky ya. Ya, agak susah nyebutnya itu. Ya, betul. Yang punya Yukos Oil. Nah, itu yang dikenakan dakwaan pencurian harta negara, kemudian pembayaran pajak dan lainnya. Sehingga ketika orang terkaya Rusia saja bisa masuk penjara, bisa dipenjarakan, bisa kena tuduhan dan bisa disita hartanya, maka orang-orang kaya bilioner pun gentar. Apa yang terjadi? Oke, saya serahkan kepada negara, saya akan kooperatif dan lainnya, saya nggak mau end up atau berakhir seperti Khodorkovsky. Nah, itu yang dilakukan oleh Putin satu demi satu, sehingga lingkar kekuasaannya itu menjadi lebar dan menjadi unik. Mungkin juga teman-teman korek. Terima kasih tadi Yohan ya untuk bantu saya mengetap. Kalau saya bagian lupa, tolong nggak apa-apa, langsung aja spontan aja sampaikan. Jadi Khodorkovsky itu menjadi contoh nih, lu kalau nggak nurut begini nih. Nah, itu yang kemudian kita lihat Rusia menjadi unik karena pertama, satu, brain drain sesudah keruntuhan keruntuhan Uni Soviet itu banyak yang sifatnya cukup permanen. Saya ingat dulu ketika tahun 2004 ya, 2004-2005, saya bersekolah di Inggris, saya punya beberapa teman Rusia, dan ketika saya tanya, kenapa sih kalian ada di Inggris? Oh, kita mau sekolah, kita sangat tertarik pada sektor keuangan. Dan betul bahwa pendidikan tinggi di Rusia, terutama terkait dengan matematika, itu levelnya jauh di atas negara-negara lain. Jadi pernah ada anekdot itu kalau misalnya ada pesawat itu pada waktu kegemilangan sektor finansial sekitar tahun 2004 sampai dengan 2008-2010 lah kira-kira, itu pernah ada anekdot ya, kira-kira begini. Kalau ada pesawat nih dari terbang dari Moskow ke London dan mendaratnya di London, kira-kira itu setengahnya mungkin ahli matematika isinya. Kenapa? Karena mereka sangat dibutuhkan. Mereka sangat dibutuhkan di sektor finansial yang sangat-sangat kompetitif. Jadi bukan mereka orang bodoh, enggak, mereka orang pintar, orang pintar yang punya kemampuan kalkulasi yang luar biasa dan mencari penghidupan ya tadi. Mereka sangat suka akan kebebasan. Tapi ini akibatnya lah brain drain. Jadi mereka meninggalkan negaranya sehingga yang terjadi tersisa di Rusia itu ya orang-orang yang second grade-nya sangat disayangkan, tetapi itulah kenyataan. Nah, dari perampasan harta-harta para bilioner ini kemudian Putin membangun dinastinya, dinasti yang diisi oleh para oligark. Kita sering menggunakan oligark itu. Di Indonesia juga ada oligark. Nggak sama dengan oligark yang ada di Rusia. Kenapa? Karena oligarki yang muncul di Rusia itu dalam semalam munculnya. Ya, teman-teman bisa bayangkan itu yang namanya Uni Soviet runtuh itu, kemudian tiba-tiba orang kayanya tuh muncul yang menguasai banyak sektor-sektor pertambangan dan energi itu hanya dalam waktu 10 tahun. Jadi beda dengan orang kaya di Indonesia yang biasanya sudah keturunan kesekian atau generasi kesekian. Jadi oligarki di Rusia itu belum sampai satu generasi. Mungkin baru setengah generasi lah kira-kira. Nah, itu tiba-tiba muncul dengan akses kekayaan sangat besar. Nah, ini yang kemudian menjadi senjata Putin lah untuk bisa menaklukkan, untuk bisa menguasai seluruh Rusia. Karena kembali lagi bahan bakarnya udah ada, yaitu tadi instabilitas yang pernah terjadi di Rusia dalam waktu yang cukup panjang membuat orang jadi rindu pada keadaan-keadaan di mana masa lalu kayaknya gemilang, kita disegani dan lainnya, semuanya keadaannya tentram, tenang,
dan kemudian ada kepastian dan lain-lainnya, pemimpin kita kuat. Nah, itu makanya kenapa Putin selalu membuat propaganda yang menggambarkan bahwa dirinya kuat, dirinya itu sangat macho gitu, karena memang itu yang menjadi gambaran ideal bagi orang-orang Rusia. Nah, dia tahu persis apa yang ingin dilihat oleh orang Rusia. Makanya kenapa dia fit di situ. Tapi kembali lagi kan, orang Rusia emang nggak kompetitif. Ya kompetitif juga. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kompetisi ini bisa dikendalikan tanda kutip ya, dikendalikan ya tadi dikuasai lewat uang. Nah, dikuasai lewat uang, dan dari situ oligarki ini yang membiayai banyak sekali proyek-proyek politik Putin, termasuk dan sebagai imbal baliknya ini ya, mungkin sedikit saya akan sampaikan juga ke teman-teman. Kok bisa ya Uni Soviet dulu yang negara, atau Rusia zaman dulu yang produksi senjata militer, pesawat tempur, dan lain-lainnya, kok nggak bisa nyebrang jadi negara industri? Kenapa nggak bisa bikin chip? Jadi kalau teman-teman cek ya, itu Rusia itu nggak bisa bikin chip komputer. Dulu malah zaman Uni Soviet mereka bisa. Cuma kan sekarang kompleksitasnya lebih tinggi lagi ya. Mereka nggak, justru sekarang mereka nggak bisa gitu. Mereka paksa harus mengimpor. Mereka juga sampai yang uniknya ini adalah, saya sempat baca beberapa hari yang lalu bahwa Uni Soviet nggak bisa bikin traktor. Jadi kalau traktor yang ada di Uni Soviet dipasarkan, Uni Soviet bikinan mana? Bikinan Ceko. Jadi teman-teman bayangkan ada suatu negara superpower sangat disegani, bisa bikin segala macam pada zaman dulu. Sekarang bikin traktor aja nggak bisa, bikin ball bearing pun nggak bisa. Jadi saya baru baca sejam yang lalu bahwa suku cadang itu Uni Soviet pun impor, Rusia pun impor suku cadang itu. Jadi ball bearing, ya memang impornya dari Cina sih, apa sih nggak dibikin oleh Cina ya. Tapi itu membuat satu titik kelemahan bagi Rusia sendiri, bahwa mereka nggak bisa berkembang dari produsen bahan mentah, stuck di bahan mentah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mungkin di tweet saya terakhir itu saya sempat sampaikan juga, bisa kelihatan bahwa bagian terbesar dari sampai dengan November 2021 ya. Jadi komponen terbesar dari ekspornya Rusia itu adalah energi, minyak mentah, minyak suling, LPG, batu bara, dan lain-lainnya. Yang kemudian yang cukup besar ekspor emas. Habis itu yang lainnya yang juga cukup besar itu sekitar 5%, 5,19%. Kemudian luar itu mineral, habis itu gandum, habis itu gas alam, habis itu pupuk, habis itu lain-lain. Nggak ada cerita Rusia itu sebagai eksportir elektronik misalnya, atau microchip atau yang lainnya, nggak ada. Nah, jadi ini yang sebenarnya menjadi masalah, bahwa menjadi suatu keunikan, bahwa Rusia sesudah runtuh bukannya sudah Uni Soviet runtuh bukannya bisa berkembang menjadi semakin ke hilir ekonominya, tetapi justru makin ke hulu, makin ke arah bahan mentah. Nah, mungkin teman-teman bilang, kok bisa ya seperti itu? Saya juga lama bingung kenapa bisa seperti itu, tapi ini ternyata ada bagian dari strategi besarnya Putin. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa Uni Soviet tadi saya sebutkan juga ya, Rusia itu adalah produsen minyak yang cukup besar di dunia, nomor 3 terbesar di dunia sesudah Arab Saudi dan Amerika Serikat, sekitar 10 juta barrel, dan kemudian produsen gas alam nomor 1 di dunia saat ini ya. Bahan mentah ini ternyata juga menjadi motor bagi penggerak ekonomi Rusia, dan ternyata ini juga adalah salah satu dari apa yang disebut sebagai state capitalism yang terjadi di Rusia saat ini. State capitalismnya bentuknya seperti gimana? Jadi kalau misalnya Rusia akan menjual minyak mentahnya ke pasar internasional atau menjual gas alami ke internasional, maka diperlukan pembangunan infrastruktur. Perlu pipanisasi, perlu bikin terminal minyak, terminal gas, perlu pengangkutan, perlu logistik, dan lainnya. Nah, yang menjadi unik adalah infrastruktur
yang dibangun di Rusia pada masa Putin semuanya ditandai dengan markup. Jadi harga pembangunannya itu bisa sampai 2-3 kali lipat dari keadaan normal. Kalau ditanya, kok bisa markup ya? Karena memang disengaja. Kenapa bisa disengaja? Karena memang tidak kompetitif. Kalau begitu, siapa yang menikmati markup ini dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur ini? Yaitu para kroni, ya para oligarki. Nah, itu juga sebabnya kenapa kalau teman-teman pernah baca, coba bisa teman-teman bisa cek juga, Olimpiade musim dingin Sochi ya, itu adalah olimpiade termahal di dunia. Jadi biaya sangat-sangat mahal hanya untuk sebuah olimpiade sampai bangun. Jadi bikin olimpiade di kota Sochi ya, sebelah selatan, bagian selatan Rusia, itu sampai bangun rel kereta api, sampai bangun jalan, jembatan, stadion dan lainnya, dan semuanya posisinya markup. Ekonomi biaya tinggi. Kenapa markup? Karena memang tidak kompetitif. Kenapa bisa tidak kompetitif? Karena memang itu sengaja. Karena itulah cara Putin untuk bisa memberikan kendali terhadap oligarki. Oke, Anda dapat menang kontrak ya buat ini. Anda udah kaya, tetapi Anda harus nurut. Saya perlunya ini, Anda harus biayain dan seterusnya. Nah, jadi itulah sistem yang dibentuk oleh oligarki. Nah, karena prakteknya markup seperti ini, maka maka dengan infrastruktur yang di markup seperti ini, maka Rusia menjadi sangat tidak kompetitif bagi perkembangan industri manufaktur karena biayanya mahal, ekonomi biaya mahal yang disebabkan oleh ekonomi biaya mahal yang dipicu oleh biaya infrastruktur yang mahal karena memang itu di markup. Nah, ini yang kemudian menjadi gambaran mengapa Rusia menjadi tidak kompetitif dan menjadi sangat ketergantungan pada bahan mentah. Cuma memang di sisi lain Eropa pun punya ketergantungan pada Rusia pada kebutuhan bahan mentah. Kenapa? Karena tadi Eropa secara umum memerlukan sumber energi dan energi yang paling dekat adalah dari Rusia. Dan kemudian Rusia menyediakan itu dalam bentuk gas alam dalam volume yang sangat besar, dan kemudian di sisi lain juga ada usaha-usaha untuk beberapa, terutama saya bicara soal Jerman ya, karena itu motornya, salah satu jantungnya Eropa, di mana Jerman juga ada keterlibatan beberapa tokoh politik yang cukup tinggi, Gerhard Schröder terutama, bekas kanselir Jerman, yang sebelum Angela Merkel, yang kemudian merintis program pipanisasi Nord Stream 1, dan kemudian sudah berhenti menjabat sebagai kanselir Jerman, kemudian menjadi komisaris di Rosneft, perusahaan Rusia. Juga kemudian menjadi Gazprom, juga perusahaan Rusia. Jadi memang ada kolusi juga, ya jangan kata ya, negara seperti Jerman juga nggak bisa disogok, ya ternyata bisa juga, politisnya juga bisa disogok sampai tingkat seperti itu. Tapi itulah gambarannya, realitanya. Jadi kebutuhan energi Jerman terutama itu sangat tergantung pada gas alam Rusia, sehingga ini yang kemudian digunakan oleh Putin sebagai bargain chip. Kalau ada apa-apa dengan saya, kalau saya melakukan apa-apa, kalau misalnya Eropa Barat mengganggu kepentingan saya, maka saya bisa matikan keran gasnya, dan kalau itu terjadi, maka Eropa nggak akan punya sumber energi yang cukup. Nah, mimpi Putin itu juga kemudian satu demi satu diwujudkannya, ya memang tujuannya itu ya, dia jangka panjang, selalu pikirnya jangka panjang, mulai dengan tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 bukan pendudukan, tapi menyerang Georgia, dan kemudian secara umum itu memang Georgia sih negaranya sebenarnya kecil ya, nggak cukup banyak orang di sana. Dari pendudukan atas Georgia tersebut, memang Georgia masih menjadi negara yang merdeka, independen, tetapi ekonominya
mundur sangat jauh. Jadi gini teman-teman yang mungkin pemerhati di Suara Kebebasan, Georgia itu pernah menjadi negara percontohan bagi ekonomi terbuka. Karena sesudah sudah Uni Soviet runtuh dan Georgia pernah menjadi salah satu dan Georgia menjadi salah satu negara pembentuk Uni Soviet dulu, maka Georgia melakukan eksperimen dengan membuka ekonominya seluas-luasnya, kemudian memberlakukan tarif pajak serendah-rendahnya, ekonomi yang sangat-sangat kompetitif dengan orang-orang sumber daya manusia yang juga berkualitas tinggi, dan ekonomi Georgia bertumbuh. Tapi kemudian ketika terjadi pengaruh sangat kuat dari Rusia, maka demokrasi yang pernah ada di Georgia pun kemudian lenyap. Dan itu eksperimen Putin yang berhasil. Dari Georgia kemudian pengaruhnya juga ada di Belarusia. Belarusia itu sebenarnya bagian Uni Soviet juga. Sorry ya, ini jadi saya banyak bicara mengenai masa lalu, tetapi Belarusia itu artinya sebenarnya adalah Rusia putih. Jadi sebenarnya masih sama-sama orang Rusia, tapi memang punya identitas yang berbeda dibandingkan dengan Moskovich Russian, orang Rusia Moskow atau Rusia yang umum sekarang ini. Kalau misalnya kita perhatikan sekarang ini, Presiden Belarusia Lukashenko itu sudah berkuasa dan tidak pernah tergantikan dari sejak tahun 2000. Jadi berapa? 22 tahun presidennya masih tetap sama. Jadi Putin memang senang kalau ada orang yang juga kekuasaannya panjang sama. Jadi Lukashenko sama Putin itu kira-kira mulainya barengan sampai sekarang masih jadi pimpinan di masing-masing negara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa memang orang Belarusia nggak pingin ada demokrasi? Iya, pingin ada demokrasi, tapi akhirnya ya demokrasinya mati. Kenapa? Dicekik pelan-pelan. Itu makanya kenapa Lukashenko masih jadi presiden sampai sekarang. Nah, Ukraina di sisi lain itu adalah, saya sebutkan tadi kan, itu kan adalah bagian dari Uni Soviet, pecahan Uni Soviet yang terbesar, juga pernah mengalami keadaan kegoncangan, di mana pernah muncul presiden Ukraina yang pro Rusia dan kemudian bersaing melawan calon presiden Ukraina yang inginnya ke arah barat gitu. Jadi barat lawan timur. Cuma rada susah ini ingatnya karena dua-duanya calon presiden namanya sama-sama namanya Viktor Yushchenko sama satu lagi Yovanovich lah, lupa saya antara itu. Jadi Yanukovych, Pak. Yanukovych ya. Oh, ya makasih kalau diingetin. Habis sama namanya cuma ingat namanya Viktor, tapi nama belakangnya itu mirip-mirip pula gitu kan. Nah, jadi itu pernah terjadi. Jadi ada memang jadi sempat jadi pertikaian ya, karena ada yang bilang oh ini yang satu didukung oleh Barat, yang satu didukung oleh Rusia, dan kemudian akhirnya yang menang yang didukung oleh Barat. Tetapi ya tadi Yanukovych itu juga sampai kena racun dioksin sampai wajahnya juga jadi rusak. Yaitu sebenarnya adalah clash antara apa yang diinginkan atau idealisme dari sisi Putin bahwa untuk demokrasi itu bisa dikendalikan, tanda kutip dikendalikan, dan kemudian ada stabilitas, sehingga sejak peristiwa itu kemudian jadi revolusi oranye, kemudian berubah menjadi ada juga revolusi kesadaran atau apa saya lupa namanya, ada beberapa kali revolusi di Ukraina, tetapi arahnya ternyata Ukraina itu makin lama semakin ingin demokratis, semakin ingin bebas, semakin menjauh dari apa yang diinginkan Putin. Jadi bukan berarti Ukraina yang sekarang ini tenang-tentram, yang sekarang enggak, ini juga pernah bergejolak, pernah ada perselisihan, pernah ada perdebatan, dan memang kata orang sih sebenarnya karena memang orang Ukraina tuh ada seperti begitu. Jadi orang bilang gitu, orang Ukraina itu tiga orang Ukraina kalau ngumpul bisa bikin 4 partai politik. Nah, kira-kira begitu kira-kira. Jadi ada perselisihan. Tapi kalau mereka diserang, mereka akan jadi keluarga. Jadi balik lagi, pressure secara eksternal itu yang membuat mereka menjadi bersatu. Nah, jadi kembali lagi kalau saya sebutkan tadi ya, Ukraina itu arahnya kemana? Arahnya Ukraina sebenarnya adalah makin menjauh dari apa yang diinginkan Putin. Nah, ini yang sebenarnya menjadi banyak
hipotesis bahwa sebenarnya bagi Putin yang paling menakutkan itu adalah kalau ada pecahan Uni Soviet, ya negara bekas pecahan Uni Soviet yang bisa sangat demokratis, apalagi kalau itu adalah pecahan yang terbesar, maka ini akan bisa mempengaruhi pola pikir dari rakyatnya. Nah, bahwa demokrasi itu viable, bahwa demokrasi itu mungkin. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Putin. Maka diganggulah dengan berbagai alasan. Sampai yang mungkin saya juga pernah tuliskan di Twitter ya, Putin menuduh bahwa pimpinan negara Ukraina di Kiev itu adalah orang-orang Nazi, radikal Nazi, neo-Nazi, dan lainnya. Pertanyaannya, gimana caranya membuktikan bahwa itu neo-Nazi? Kemudian, apa iya neo-Nazi? Sementara presiden yang sekarang Zelensky itu orang Yahudi gitu. Kok iya sih? Kok kayaknya rada susah dipercaya. Nazinya gimana? Betul, harus diakui juga bahwa di Ukraina itu ada berapa elemen-elemen nasionalistik. Ya, tapi kembali lagi kan, elemen nasionalistik emang nggak ada, cuma ada di Ukraina? Enggak dong. Di mana-mana juga ada, di Indonesia juga ada. Jadi, ya betul kan, apakah ini mirip nggak sama kadrunisasi banjerisasi yang terjadi? Ya, agak beda dikit lah, tapi ya kira-kira seperti itulah dibuat. Jadi kalau bilang ultranasionalis ada di mana-mana juga ada, di Australia juga ada, di Amerika juga ada, di Belanda juga ada, di Ukraina ya ada juga. Tapi apakah mereka yang paling dominan? Enggak lah. Mereka ada karena memang bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Tapi oleh Putin dianggap bahwa satu Kiev itu pemerintahnya semua adalah radikal, Nazi, nasionalistik, banderista. Ada karena tokoh ada namanya banderi aneh sih namanya bandar. Saya ingat bendarista. Kira-kira model seperti itu. Jadi tuduhan itu adalah bahwa Ukraina itu cuma negara boneka, bukan negara beneran. Jadi perlu dijinakkan. Emang lu siapa gitu loh. Nah inilah kembali lagi teman-teman. Jadi maksud saya adalah ketika suatu negara itu melakukan kalkulasi itu murni secara politik ingin membangun suatu hal-hal lain dan kemudian memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar dan kekuatan militer yang sangat besar, maka tatanan hubungan antar negara itu menjadi terganggu. Nah ini yang kemudian dijadikan excuse oleh Putin. Pertama tahun 2014 yang lalu Crimea direbut, kemudian juga Donbas dan juga ada beberapa daerah di selatan juga direbut. Alasan yang digunakan oleh Putin adalah kita melindungi orang-orang Rusia yang ada di Ukraina. Melindungi orang-orang Rusia yang ada di Ukraina. Emang orang-orang Rusia yang ada di Ukraina diapain? Kan pertanyaan normal seperti itu kan. Nah, ini dan satu sisi juga kita perlu hati-hati dengan istilah ini, melindungi orang-orang Rusia yang ada di Ukraina. Orang Rusia ada di mana aja? Ada di Ukraina, ada di Belarusia, ada di Kazakhstan, ada di Uzbekistan, ada Tajikistan. Ya dulu orang Uni Soviet ya ada, selama waktu Uni Soviet ada ya orang Rusia ada di mana-mana pun. Jadi kalau misalnya alasan bahwa melindungi orang Rusia, etnis Rusia yang ada di manapun, berarti suatu saat ya giliran Kazakhstan mungkin yang ikut dipengaruhi atau Uzbekistan atau yang lain-lainnya. Nah, jadi excuse yang ini perlu kita hati-hati karena ini sangat mirip dengan apa yang pernah disampaikan oleh Hitler. Hitler dulu ketika menguasai Eropa ketika Perang Dunia Kedua, itu menggunakan hal yang sama, yaitu melindungi orang Jerman yang ada dimanapun. Jadi kembali terjadi pengulangan. Jadi ini yang sebenarnya perlu hati-hati gitu kan. Ya emang betul gitu kalau misalnya orang Rusianya Ukraina, orang Rusia yang tinggal keturunan Rusia yang di Ukraina memang dipersekusi gitu. Ternyata enggak. Kenapa? Salah satu kota Kharkiv ya, Kharkiv yang ada di dekat sekali dengan perbatasan Rusia, jadi perbatasan Rusia dengan Rusia dengan Ukraina, itu Kharkiv itu mayoritas orang keturunan Rusia, bukan orang Ukraina.
tapi mereka melakukan perlawanan terhadap tentara Rusia. Jadi excuse ini ya sebenarnya hollow atau kosong gitu. Nah, jadi gunakan hanya untuk sebagai alasan. Ada juga yang disebut sebagai NATO. NATO itu mengancam. NATO juga kan fakta pertahanan bersama. Pertahanan berarti kalau diserang, maka kita akan saling membantu, bukan menyerang. Jadi charternya NATO adalah seperti itu, fakta pertahanan bersama. Lantas NATO pun apa iya NATO mau cari gara-gara sama Rusia yang punya senjata nuklir paling banyak di dunia, 6.500 hulu ledak nuklir, dari taktis sampai dengan ICBM, dengan SLBM dan lainnya. Yang enggak lah. Doesn't make sense gitu. Nah, jadi kembali lagi, ini hanya cuma bukan excuse, tapi kembali lagi. Jadi ini yang kemudian terjadi dengan Putin melakukan penyerangan, dan kemudian karena memang Putin sudah cukup lama dikelilingi oleh orang-orang tertentu, sehingga alur komunikasinya juga jadi terbatas. Kalau kita lihat bahwa rencana awalnya itu adalah pertempuran kilat atau Blitzkrieg, dalam waktu singkat bisa merebut Kiev, dan kemudian tentara Rusia akan disambut sebagai liberator, pembebas dan lain-lainnya. Nyata enggak. Bahkan orang Rusia yang tinggal di Lituania juga, orang Rusia yang tinggal di Ukraina pun nggak suka sama tentara Rusia yang datang. Ya, ini menunjukkan bahwa kegagalan Putin itu nyata. Apakah Putin masih bisa menang di Ukraina? Mungkin masih bisa, tetapi dengan korban yang semakin banyak, semakin Ukraina sebenarnya semakin tidak mau bergabung dengan Putin, dan ini yang sebenarnya dalam satu istilah disebut sebagai menang di pertempuran tapi kalah di peperangan gitu. Nah, jadi kembali lagi itu yang terjadi, dan kita tentu melihat apa yang terjadi. Balik lagi kita bicara mengenai ekonomi, seluruh dunia tiba-tiba ya, dimulai dengan Eropa tiba-tiba jadi terbangun. Oke, kita memiliki ketergantungan sangat tinggi pada energi Rusia, dan kita tersandera ketika demokrasi juga terancam. Negara yang punya demokrasi terancam oleh negara lain, kemudian kita nggak bisa berbuat apa-apa, ini bisa menimpa pada negara-negara lain, sehingga Eropa dengan seketika yang sebelumnya tenang bersatu, dan mereka kemudian melakukan berapa langkah ekonomi untuk mengucilkan ekonomi Rusia, dan kemudian melakukan sanksi ekonomi. Nah, oke. Kira-kira itu gambaran mengenai Rusia end to end. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap. Masih ada missing dan lainnya. Ini juga nggak pakai contekan sih, gara-gara apa aja yang tiba-tiba keingat. Nah, tapi kembali lagi, kita akan kembali bicara mengenai ekonomi. Nah, ini Mbak Dinda udah sampaikan. Menurut Bang Bontak, seberapa efektif sanksi ekonomi Rusia sejauh ini untuk menghentikan perang? Karena dampaknya terasa juga ke warga sipil di Ukraina, lalu dampak ekonomi dengan politik bagi Indonesia signifikan apa? Oke, ini pertanyaan yang sangat penting, sangat bagus. Pertama, sanksi ekonomi selalu disebut sebagai pada banyak keadaan itu punya banyak loophole. Loophole-nya maksud apa? Selalu bisa diakalin, selalu bisa diakalin lewat berbagai pihak, lewat berbagai cara. Nah, tapi memang dalam kasus Rusia ini menjadi unik, karena yang menerapkan sanksi itu bukan cuma Amerika, ya Amerika dari dulu selalu begitu, apa-apa sanksi militer, sanksi ekonomi, tapi juga di dalam hal ini adalah Eropa. Ini menjadi signifikan karena Eropa itu adalah tujuan ekspor terbesarnya Rusia. Maka kalau misalnya sanksi ekonomi Eropa terhadap Rusia terjadi, maka revenue atau penerimaan Rusia itu akan sangat terpengaruh. Nah, karena ekonomi Rusia itu sangat terpengaruh, sangat dipengaruhi oleh harga minyak dan gas bumi, maka kalau misalnya revenue atau penerimaan dari Eropa ini terganggu, maka aktivitas ekonominya juga akan terganggu. Nah, apakah bisa dicari dengan cara lain? Bisa, tapi nggak gampang juga, karena kembali lagi Putin sudah merancang ini sangat sistematis selama 20 tahun terakhir. Jadi didesain sangat sistematis, kemudian juga dibuat ada ketergantungan, terutama Jerman ya, punya ketergantungan energi terhadap Rusia. Dan kalau ditanya apakah ini efektif, kelihatannya cukup efektif. Kenapa? Karena bukan cuma ekspornya, juga sanksi ekonominya bukan cuma penghentian perdagangan, tetapi juga sampai dengan pembekuan cadangan devisa. Kemudian juga ada larangan ekspor microchip.
mungkin bagi beberapa orang microchip dilarang. Ya, tapi kembali lagi, kalau microchip itu nggak bisa masuk ke Rusia, maka ekspor peralatan militer Rusia pun nggak jalan. Nah, kemudian banyak hal lain sampai dengan sistem pembayaran itu juga terpengaruh. Dan kemarin itu sempat disebutkan oleh salah satu lembaga rating, obligasi pemerintah Rusia saat ratingnya tinggal satu langkah dari default. Jadi dalam waktu 3 bulan, 6 bulan ke depan, kalau tidak ada perubahan, kemungkinan Rusia akan mengalami default. Jadi kalau menjawab pertanyaan Dinda tadi, ini bisa menghentikan perang atau enggak, financing-nya sih pasti berhenti. Pembiayanya pasti berhenti. Kenapa? Karena ada penerimaan ekspornya berkurang, kemudian ada kemampuan untuk bisa membiayai ekonomi juga akan sangat terbatas karena bonds-nya sudah nggak diinginkan oleh banyak orang, banyak negara. Dan di sisi lain, mungkin yang juga bisa terjadi dalam waktu sangat dekat adalah terjadi kolaps beberapa perbankan. Satu bank sudah kolaps ya, saya lupa namanya mana, tapi dalam beberapa hari yang lalu sudah dinyatakan kolaps. Jadi bank itu adalah sektor yang sangat sensitif terhadap pergerakan uang, sehingga kalau ketika uang berhenti, maka mereka pun akan terdampak. Nah, sekarang tingkat bunga bank sentral Rusia itu 20%. Teman-teman bisa bayangkan itu kalau misalnya kalau tingkat bunganya 20%, lantas orang harus kasih kredit, bunganya berapa? Lah, lantas yang dapat kredit marginnya berapa? Nah, ini yang mungkin bisa akan mempengaruhi sangat ekstrim pada ekonomi Rusia. Dalam waktu dekat, kelihatannya sih dalam waktu dekat. Kalau misalnya sampai ke default itu biasanya sih akan memburuk dengan sangat cepat, biasanya diikuti dengan inflasi tinggi. Nah, dampak terasa ke warga sipil Ukraina, ya mau gimana? Karena memang nggak ada embargo, ya Putin akan berusaha untuk melancarkan program tadi, menghidupkan kembali Rusia Raya. Jadi bagi Putin, ya kalau misalnya ini terdampak negatif terhadap rakyat Ukraina, ya itu bagian dari harga yang harus dibayar. Gitu. Nah, dampak ekonomi politik Indonesia kita sih agak jauh ya, tapi memang pengaruh dari rencana embargo Amerika saja misalnya terhadap minyak Rusia itu sudah membuat harga baru disetujui berapa jam yang lalu, masih dalam hari ini. Oh, ya hari ini tanggal ini. Tapi karena disetujui langsung harga minyak juga meningkat. Kemudian kemarin juga tadi beberapa jam yang lalu sempat disampaikan juga Iran yang sebelumnya rencananya akan ada perjanjian damai sehingga bisa mengekspor kembali minyaknya, tiba-tiba berhenti, tetapi masih ada backup plan lagi, yaitu Venezuela yang kemungkinan akan bisa mengakses pasar minyak lagi. Jadi memang ini sekarang ini yang perlu dicari adalah sumber-sumber baru kalau misalnya Rusia minyaknya off dari pasar. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau misalnya off dari pasar dan tidak ada penggantinya, maka kita akan melihat harga minyak yang cukup tinggi dan akan berlangsung cukup lama sampai dengan ada term-term tertentu yang memungkinkan normalisasi kembali ekonomi dan kemudian pencabutan embargo. Tapi tentu itu juga harus dibarengi juga resiprokal dengan apa yang dengan apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Nah, jadi kalau tadi dampak ekonominya tadi, kalau kita sekarang punya kelangkaan minyak goreng, minyak goreng ya karena memang kita agak mismanagement ya. Indonesia kita berusaha untuk meredam kenaikan harga minyak goreng, kenaikan minyak BBM dengan cara meningkatkan penggunaan campuran dengan minyak sawit. Jadi ada dulu B20, B30, kemudian akan meningkat ke depannya. Nah, sekarang ini kita menjadi dalam posisi dilematis. Di satu sisi harga minyak dunia naik, di sisi lain, kalau kita tetap mencampur minyak sawit ke dalam biofuel, komponen biofuel tetap ditambahkan, maka jumlah yang diperlukan untuk jadi minyak goreng akan berkurang, kecuali kalau ada langkah-langkah tertentu yang diambil. Nah, ini masih kusut nih di sini. Jadi kalau pertanyaan Dinda tadi, kalau ukurannya adalah minyak goreng ya masih repot lah kita ke depannya. Mungkin kita perlu memikirkan
rebus-rebusan atau yang lain-lainnya, atau minyak kelapa mungkin. Nah, tapi sisi lain juga masih akan ada dampak kita di harga minyak. Saya nggak tahu berapa lama bisa sampai dengan penyesuaian, tapi mungkin akan ada penyesuaian. Tetapi di sisi lain juga kita keadaannya sudah lebih baik karena subsidi atas BBM nggak sebesar dulu lagi. Jadi kalau dulu kan di fix subsidinya, maka anggaran pemerintah selalu bleeding di sisi itu. Sekarang ini relatif bisa terkendalikan, dan kebetulan penerimaan atas batu bara juga, ekspor batu bara juga cukup meningkat. Jadi secara ekonomi oke, agak berat tapi nggak sampai fatal lah. Rasanya ke politik, rasanya kita sih masih sibuk di dalam negeri kita sendiri. Kita lebih banyak ya seperti begitulah, orang Indonesia kan selalu begitu kan, inward looking lah. Oke, pertanyaan tambahan nyambung ke Mbak Dinda. Bakal seberapa lama Rusia bisa bertahan dengan beragam sanksi yang sudah jatuhkan? Apakah Rusia bakal terus melanjutkan serangannya atau bakal stop karena nggak mau bertahan lagi? Oke, ini pertanyaan penting dan semua orang pengen tahu jawabannya, dan nggak ada yang tahu sebenarnya. Berapa lama bertahan? Kalau saya lihat tadi, kalau misalnya perbankannya sampai kolaps, itu biasanya nggak lama. Skalanya bulan. Ya, kalau perbankan kolaps ya. Karena perbankan kolaps itu akan biasanya adalah kredit akan macet. Ketika kredit macet, maka perusahaan-perusahaan nggak bisa membiayai, dan apa yang dilakukan oleh perusahaan kalau tidak membiayai, pertama yang dilakukan adalah layoff, PHK massal. Nah, itu yang biasanya adalah menjadi pemicu kemunduran ekonomi, karena orang yang di PHK itu pasti konsumsinya akan lebih rendah daripada orang yang punya kerja. Kalau misalnya orang yang di PHK mengurangi konsumsinya, maka yang kemudian terjadi adalah orang yang jualan juga menjadi nggak laku. Kalau orang yang jualan lebih nggak laku, orang makin nggak mau belanja, makin ekonomi spiraling down. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan berapa lama, kita lihat sampai dengan berapa banyak bank yang duluan kolaps. Karena sektor keuangan itu sangat sensitif terhadap itu, dan ekonomi sangat sensitif terhadap itu. Bisa bertahan. Jadi kita lihat ya, hitung bank. Berapa yang masih hidup dan berapa yang masih tersisa. Melanjutkan atau enggak, ya sebenarnya sih balik lagi. Ya kalau Putin sih maunya ngelanjutkan, tapi kembali lagi logistiknya ada apa enggak gitu. Dan lainnya. Dan ini kalkulasinya masih sangat fluid yang ada di lapangan, dan kita lihat aja dalam waktu ke depan ini. Oke, sebenarnya pertanyaannya Juan. Bang Kotak numpang tanya, seberapa khawatir kita pakai bom nuklir? Oke, 30 tidak pernah khawatir dengan ini, tapi semakin menakutkan karena rakyat Rusia seperti tidak berkeping atau mendukung Putin. Oke, Juan, ini ini banyak sekali pertanyaan seperti ini, tetapi kembali lagi, struktur dari pengambilan keputusan atas senjata nuklir di masa Uni Soviet dulu itu tidak dipegang satu orang. Jadi selalu ada anggota, nggak cuma pimpinan negara, tapi juga ada pimpinan partai, ada pimpinan politik, kekuatan politik dan lainnya, sampai dengan penggunaan senjata nuklir bisa diautorisasi. Nah, sesudah Rusia berubah, sudah Uni Soviet runtuh kemudian menjadi Rusia, ternyata struktur ini masih sama juga. Jadi kembali lagi ya, penggunaan senjata nuklir itu spektrumnya tuh luas, lebar banget ya. Maksudnya lebar banget, maksudnya apa? Mulai dari senjata nuklir yang sifatnya taktis. Jadi senjata nuklir itu ada yang ukurannya kecil juga. Maksudnya sekecil apa sih? Ya 10 kiloton, 5 kiloton. Senjata nuklir, iya nuklir, tapi kecil. Gitu. Yang bom yang dijatuhkan di Hiroshima itu kira-kira 18 kiloton. Ada senjata nuklir yang cuma 1 kiloton. Jadi, nah itu apakah bisa dipakai? Iya bisa, ada yang bisa dipakai. Ada yang sampai skalanya megaton, ada yang 100 kiloton dan lainnya. Jadi kembali lagi, ini ada gradasinya sangat luas ya. Jadi penggunaan senjata nuklir itu juga ternyata di doktrinnya Rusia itu juga bertingkat-tingkat. Jadi perang nuklir yang sifatnya termonuklir global ketika penggunaan ICBM ya, rudal balistik, itu pasti hanya untuk jarak jauh. Jadi ketika musuhnya itu adalah Amerika atau Eropa atau siapapun yang jaraknya luar. Tapi kalau misalnya di Ukraina, ya lebih mungkin tadi penggunaan senjata nuklir taktis. Kok ngeri banget ya? Kayak ngomong enteng banget gue ngomong mengenai senjata nuklir. Tapi itu yang mungkin. Jadi selama itu belum terjadi, belum akan eskalasi ke penggunaan nuklir strategis. Jadi kalau yang dikhawatirkan oleh Juan tadi ya kita masih akan wait and see. Kita lihat senjata nuklir taktis udah dipakai apa belum? Kalau belum taktis belum dipakai, maka yang nuklir strategis belum akan dipakai. Putin itu hanya punya otorisasi yang Putin hanya punya otorisasi yang bisa dia independen hanya kalau sudah melewati langkah-langkah di atas ini. Jadi seperti bertangga. Jadi selama belum sampai yang strategis ya, dia masih harus
mendengar dan masih punya orang-orang tertentu di dalam militer yang bisa melakukan veto atau override dari keputusan Putin. Jadi kalau disebut sebagai nuklir, maka jawabannya adalah nuklir yang bagaimana nih? Nuklir ukuran kecil atau nuklir yang strategis? Nuklir strategis sih enggak akan, rasanya masih sangat jauh dari itu. Nuklir taktis bisa saja, tapi reaksi dunia akan lebih gila lagi. Karena kalau udah nuklir taktis digunakan, maka itu posisi Rusia akan menjadi lebih sulit lagi gitu untuk justifikasi, karena nuklir taktis itu juga tergantung digunakannya di mana, tapi jangan pernah lupa juga kalau itu digunakan di Ukraina, berarti kan juga yang kena bisa orang Rusia juga. Sementara Putin kan menyampaikan bahwa saya menyerbu Ukraina karena ingin melindungi warga Rusia yang ada di Ukraina. Lah, kalau orang Rusianya juga ikut mati, terus apa kredibilitasnya gitu. Nah, jadi itu yang menjadi mengenai senjata nuklir. Jadi saya beda ya, kalau di Twitter tuh banyak banget yang ngomong mengenai nuklir ini, nuklir itu. Enggak lah, nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ya, tapi kemarin Putin sempat bilang bahwa akan mensiagakan. Iya, tapi itu selama 30 tahun terakhir memang biasa-biasa aja, sering juga disampaikan seperti itu, dan memang itu cuma persiapan aja. Cuman kebetulan sekarang orang jadi overreaction atas itu. Oke, mengenai rakyat Rusia sepertinya tidak bergeming atau tetap mendukung Putin walaupun sudah sangat. Nah, ini memang Rusia punya kompleksitas tersendiri, jadi kalau dari yang saya sempat baca, ini yang pinter-pinter tuh lagi pada tiba-tiba ngambil, jadi penerbangan ke Serbia itu penuh, penerbangan ke Kazakhstan penuh, ke negara-negara satelitnya yang dulu bekas satelit Soviet itu penuh. Isinya siapa? Ternyata banyak sekali orang-orang Rusia yang mengungsi, ingin keluar dari Rusia karena mereka takut kalau di dalam Rusia nanti mereka kena wajib militer, habis itu suruh ke garis depan, atau misalnya mereka juga takut nanti tabungannya bisa disita atau yang lain-lainnya. Jadi memang kompleksitas Rusia ini unik. Di satu sisi ada yang juga nasionalistik, ya selama seperti bilang tadi ya yang nasionalistik ada di mana saja, termasuk juga di Rusia, yang mendukung Putin mungkin karena juga mereka juga karena saluran-saluran informasi juga dikuasai oleh negara, dalam hal ini dikuasai oleh kroni-kroni Putin. Jadi siaran pers independen terakhir itu namanya apa sih? Moskow apa ya? Itu baru aja ditutup minggu lalu. Echo Moskow apa? Saya lupa antara itu baru ditutup, sehingga yang terjadi adalah semua berita-berita yang ada itu memang sudah Rusia mengalami censorship yang cukup besar. Sosial media juga diperlambat, ada censorship juga di situ. TikTok kayaknya juga mulai, bahkan TikTok juga. Jadi kembali lagi, kalau misalnya ada yang yang terjadi sekarang, itu banyak sekali warga Rusia yang juga nggak tahu bahwa ternyata ada perang di Ukraina dan bahwa negaranya melakukan invasi atas Ukraina. Itu terjadi karena memang media sudah dikendalikan oleh Putin, dan karena Putin tahu persis bahwa kalau sampai orang Rusia secara umum tahu bahwa negaranya itu menyerang negara lain yang juga masih brother, masih sebenarnya secara historis, secara kebangsaan itu masih saudara dekat, ini tentu reaksinya akan berbeda gitu. Nah, jadi kembali kita nggak tahu, tapi kalau melihat sanksi yang seperti terjadi seperti sekarang ini, ya kemungkinan juga ya warga Rusia yang nggak tahu juga mungkin akan tiba-tiba tersadar juga, iya kenapa tiba-tiba McDonald tutup ya? Kenapa tiba-tiba IKEA juga tutup ya? Kenapa ini tiba-tiba Apple tiba-tiba nggak ada, dan lainnya? Pasti ada sesuatu, mereka akan cari tahu. Dan terakhir saya baca juga ternyata orang Rusia dalam berapa 3, 4, 5 kali 24 jam terakhir ternyata banyak sekali yang pasang VPN. Jadi mungkin mereka juga jadi ingin tahu apa yang terjadi di luar, dan mereka berusaha untuk membypass sumber informasi formal yang ada. Oke, ngeri juga ya Armoses keterangan kau. Iya betul, ngeri, tapi ya kembali lagi. Kalau sampai jauh mungkin terlalu jauh sih, ya efeknya juga betul, tetanggaan, dan kembali lagi itu juga nggak diinginkan. Nah ini ada dari manusia biasa. Apakah Jerman Prancis bisa menjadi kunci perdamaian Rusia Ukraina? Kuncinya adalah Jerman sebenarnya. Kuncinya adalah Jerman, karena Jerman adalah ekonomi terkuat di Eropa, di Uni Eropa. Jerman paling menentukan.
Tapi karena Jerman pernah terjerat dengan kecanduan natural gas, jadi Jerman yang tersadarkan lah yang bisa mengubah Eropa. Jadi saya lebih percaya bahwa kuncinya, betul setuju bahwa Jerman akan bisa jadi penentu. Kalau Perancis sih bisa ya bisa enggak, karena Perancis itu sebenarnya dengan Perancis nggak terlalu dekat sih dengan Rusia, jauh lebih dekat Jerman. Termasuk perbankan Jerman itu juga ya termasuk diantaranya yang menjadi investor utama yang ada di Rusia. Oke, mohon izin bertanya, apa implikasi Indonesia menempatkan posisi sebagai presiden G20? Ya, ya gimana? Tadi ada Ray yang juga sudah resign dari tadi, Bang. Oh, oke, silakan. Saya nggak lihat. Oh ya, silakan Ray. Silahkan teman-teman, bagi yang mau bertanya, boleh di kolom chat atau mungkin itu udah 8. Kasihan Ray. Oke, silakan. Ya. Oke, Ray. Wah, ini jangan-jangan mau nyebut perang dunia ketiga ya. Ray ini. Oke, gimana Ray? Silakan Ray. Seru banget emang kalau sama Bang Polta kan, karena emang ada storytellernya tuh nyambung gitu dari ujung ke ujung tuh, jadi pas ngerti gitu, langsung kasplong lah kalau bahasanya dulu Amin Rais kan. Cuma saya pengen nanya gini, Bang Polta, ketika dia sudah adanya embargo ekonomi atau blokade ekonomi dari Eropa dan Amerika, ada nggak sih kemungkinan kalau Rusia itu bakal beralih pasarnya atau beralih keberpihakannya ke negara-negara Asia atau Afrika? Misalkan dia cari sumber-sumber lahan lain, misalkan Afrika Selatan kah, atau daerah Sub-Sahara kah, atau malah ke Asia Tenggara. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua saya pengen bertanya tentang bagaimana nih dengan kondisi ekonomi Indonesia. Ya mungkin tadi benar udah dijawab ya, nggak begitu terlalu signifikan. Cuma kalau saya lihat di beberapa media yang menyebut bahwa ekspor gandum Indonesia yang salah satu terbesarnya itu adalah Rusia dan Ukraina. Ya kan? Nah, saya ingin tanya, nah bagaimana nih kalau misalkan masalah gandum ini jadi soal gara-gara perang ini? Ya sekarang sih memang belum nampak ya, saya belum tahu ke depannya. Ya kan? Cuma kan kalau misal sampai gandum kena, nah itu berarti roti dan mie instan juga bakal kelemer semua. Padahal ini makanan inti kaum proletar seperti saya gitu kan. Mahasiswa. Hanya ini kan paling vital gitu kalau mie instan sudah nggak ada gitu gara-gara masalah gandum doang. Nah, yang ketiga, Bang Poltak, saya jadi ingat perang Teluk pertama kan ada masalah antara Irak dan Iran, pecah perang dan harga minyak juga bermasalah. Kita kena namanya bumi minyak ya, minyak bumi. Maaf kalau saya salah. Sehingga Indonesia keciprakan untung dari sana. Nah, apakah kita akan mengulang ketika minyak gas nggak bisa disalurkan? Apa kita bisa ekspor gas atau kita bisa menyalurkan minyak goreng, minyak sawit kita, minyak nabati yang awalnya kan ditolak sama pihak Eropa. Nah, setelah ada krisis energi ini kita bisa masukkan kembali. Gitu Bang Poltak. Sebenarnya saya pernah bertanya Senin kemarin, saya tanya lah via chat ini ke Bang Poltak. Saya dari Media Pedoman Tangerang, cuma belum dibales. Sekalian aja lah saya nanya dari sini. Oke. Makasih Bang Poltak. Oke, Ray, terima kasih. Oke, langsung 3 pertanyaan. Pertama mengenai Asia, apakah bisa mengalihkan? Jadi gini, kebutuhan impor Rusia itu paling banyak apa? Machinery, mesin, suku cadang, komponen, produk jadi, produk konsumen. Itu yang paling banyak. Nah, jadi satu contoh ya, mesin yang paling banyak. Jadi kalau misalnya lihat imbal dagang atau hubungan dagang antara Rusia dengan Jerman, itu sangat tinggi volumenya ya, kalau dari Rusia ke Jerman itu paling banyak adalah energi, komponen terbesarnya adalah gas alam. Kalau dari Jerman ke Rusia itu adalah mesin, komponen mesin. Nah, repotnya komponen mesin termasuk diantaranya mesin-mesin yang digunakan untuk pertambangan. Nah, inilah masalahnya fatalnya Rusia itu karena memang terjadi brain drain, kemudian basis industri manufakturnya juga nggak berkembang karena juga harga infrastruktur yang terlalu mahal dan lain-lainnya, sehingga mereka nggak bisa berkembang machinery. Dan saya sempat tadi juga sebutkan bahkan traktor aja mereka impor dari Ceko. Nah, jadi
kembali lagi, apakah bisa impor Rusia yang asalnya dari Eropa ini dialihkan negara lain? Saya sih melihatnya unlikely ya. Dari Eropa, dari Afrika apalagi, dari Asia Timur, mungkin dari China mungkin ada yang bisa, tetapi kembali lagi kalau mesin-mesin tertentu yang biasanya buatan Jerman itu kan nggak gampang juga untuk bisa dialihkan. Gitu. Nah, itu yang Maaf, Bang Poltak. Ya. Maksud saya ekspor gitu. Jadi ekspor dari Rusia bisa juga dialihkan, kayak energi, bahan ekspor. mentah gitu. Ya. Oke, ekspor Rusia itu menjadi masalah karena ini cerita panjang. Rusia itu punya pelabuhan gini. Ekspor Rusia berarti kan kalau yang paling utama kan tadi disebutkan adalah minyak dan gas kan. Nah, kalau minyak berarti kan perlu dikapalkan. Nah, sementara masalah dengan minyak, gas juga perlu dikapalkan ya, bisa dikapalkan juga. Nah, masalah dengan pengapalan di minyak adalah Rusia dari dulu tuh punya masalah dengan apa yang disebut sebagai, mungkin kalau teman-teman belajar hubungan internasional, politik air hangat. Jadi pelabuhan-pelabuhannya itu banyak yang nggak bisa diakses kalau pas musim tertentu. Nah, itu sebabnya makanya titik-titik pelabuhan di Rusia itu sangat sedikit. Nah, alternatifnya apa kalau nggak pakai pengapalan? Yaitu pakai pipanisasi, pakai pipa. Itu makanya kenapa ekspor dari Rusia ke Jerman Barat, ke Jerman untuk gas alam itu pakai pipa. Nah, masalahnya ngebangun pipa itu nggak gampang. Nord Stream 2 itu dibangun berapa tahun ya? 4 tahun ya kalau nggak salah, 4 atau 5 tahun, baru aja selesai. Habis itu udah tinggalin aja. Biayanya juga mahal, 16 miliar, 20 miliar dolar kira-kira. Nah, jadi itu baru dari Rusia mau ke Jerman. Lah kalau mau ke Afrika nggak tahu lagi kapan selesainya itu, siapa yang mau biayain gitu. Jadi ekspor yang paling mungkin bagi Rusia itulah ke Cina. Tapi kan posisinya lapangan gasnya Rusia itu ada di mana, Cina ada di mana. Bangun pipanya udah dibangun, ada satu tulang akan ditingkatkan volumenya, tapi itu juga mahal dan jauh. Nah, jadi kembali nggak gampang bagi Rusia untuk mengalihkan ekspor mereka karena tadi letak geografisnya yang memang menyulitkan mereka untuk itu. Gitu. Kemudian pertanyaan gandum. Ini sebenarnya sih kita mesti lihat juga bahwa sekitar betul Rusia produsen gandum yang termasuk 10 besar dunia. Ukraina juga termasuk produsen gandum yang utama. Gabungan antara Rusia dan Ukraina itu untuk pasar ekspor kira-kira sekitar 1/4. Tetapi memang di sini kunci, tapi kan berarti kan masih ada 76% lagi itu yang lain. Ini akan sangat tergantung. Gandum tuh bukan cuma diproduksi oleh 2 negara tadi, yang mengekspor bukan cuma 2 negara, Ukraina dan Rusia, tapi ada juga dari Australia yang dekat, dari Kanada, dari Amerika, dari Brazil, dan produsen gandum terbesar nomor 1 di Indonesia siapa? Ternyata China. Nomor 2 siapa? India. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu takut ya. Tapi ya kalau misalnya bisa harga gandum naik, ya nanti harga roti naik, kemudian harga Indomie juga jadi naik, emang kita perlu waspada ya. Tapi kembali lagi, ini tidak semenyeramkan itulah. Impor gandum Indonesia memang paling banyak dari Ukraina. Itu yang bagian cukup besar, dan itu mungkin yang bisa menghambat itu kalau misalnya pelabuhan lautnya Ukraina itu kena blokade atau bisa direbut oleh Rusia. Saat ini belum, dan mudah-mudahan enggak, tapi itu kira-kira yang mungkin jadi penentunya. Jadi kalau itu terjadi, maka akses atas gandum Ukraina pun akan terhambat, sementara kita juga mungkin bukan pembeli reguler atas gandum dari Rusia, ya, tapi kembali lagi masih ada produsen gandum yang lainnya yang cukup besar. Itu mengenai gandum dan konsekuensinya ke roti dan mie instan. Kemudian minyak, sayangnya keadaan berbeda antara tahun 79 dan 81 yang pertama, kemudian pada tahun 2001, tiap 10 tahun ya waktu itu terjadi goncangan oil shock. Kenapa? Karena posisi kita sekarang ini adalah net importer, yang kita import jauh lebih banyak lagi daripada kita konsumsi. Betul, minyak Indonesia masih ada dan kualitasnya bagus, harganya premium, dan itu minyak itu kemudian ditukar dengan yang kualitasnya relatif lebih rendah, dan itu diolah sehingga itu bisa mencukupi kebutuhan kita, tapi kebutuhan kita masih terus naik. Yang bisa ngimbangin saat ini cuma
gas alam Indonesia. Nah, ini yang mungkin kita harus hati-hati. Harga gas alam biasanya mengikuti juga dengan harga minyak, dan saat ini posisi Indonesia cukup diuntungkan walaupun memang kita menjual gas alam kita untuk ditukar dengan LPG. Kita masih impor LPG. Nah, seberapa kuat rasanya masih cukup kuat ya, karena itu berjalannya beriringan. Nah, jadi teman-teman mungkin perlu hati-hati, banyak di antara kita juga nggak bisa beda. Kita sama-sama gas. Beda, satu liquid natural gas, satu liquid petroleum gas. Yang LPG itu kandungan hanya hidrogennya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada sumber-sumber minyak bumi. Kalau yang natural gas itu lebih rendah, karena apa? Keluarga metana yang lebih sederhana. Nah, jadi mesti hati-hati. Yang satu natural gas kita ekspor, tapi LPG kita impor. Nah, itu mungkin perlu hati-hati. Tapi kembali lagi menjawab pertanyaan tadi, boom minyak sudah nggak akan terjadi lagi. Yang ada malah kalau harga minyak tinggi malah kita celaka gitu, karena kita posisinya net importer. Gitu kira-kira, Ray. Cukup jelas? Oke, makasih Mas Polta. Nunggu yang lain. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi tak? Tadi mungkin ini Bang, untuk bagaimana posisi Indonesia itu kelihatannya tadi ya. Ada pertanyaan. Oke, implikasi Indonesia menempati posisi pasti pusing lah. Jadi ini nih menarik juga nih. G20 ya. G20 ini jadi pusing Indonesia karena presiden pimpinannya G20 ya tiba-tiba ada 2 anggotanya yang lagi bukan anggota ya, beberapa anggota lah, karena Rusia ada di situ, ada Cina juga, ada Amerika, ada Eropa juga, ini Eropa pula gitu kan. Tapi kembali lagi, sejauh ini sih Indonesia netral kan sebenarnya. Karena ingin menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Jadi kalau beberapa teman juga berapa nanya kan, kok Indonesia nggak mendukung Rusia atau paling nggak mendukung Ukraina? Itu kan kebelah kan, seolah-olah Indonesia harus bicara gitu mengenai ini. Ya nantilah, tunggu G20-nya lewat dulu. Kita lagi presiden, ngapain ngerepotin diri sendiri? Pragmatis, oke pragmatis. Tapi itulah mungkin yang bisa yang mungkin posisi politis yang paling aman bagi Indonesia. Biar Singapura aja yang mengambil posisi kalau mengecam Ukraina gitu ya, bagi-bagi tugas lah. Itu kemarin soalnya di PBB juga rame itu Bang, waktu apa itu namanya? Di PBB kan sempat abstain kan posisi Indonesia itu kan. Ya, Indonesia abstain kemudian habis itu. Pokoknya posisi Indonesia selalu salah bagi orang Indonesia. Iya. Oh, ada lagi nih Bang. Ya, silakan. Mas Iman. Bang mau nanya lagi, kenapa China masih belum bersikap terang? Oke. China karena masih wait and see. Kira-kira posisi China ke depan. Oke. Nah, China ini juga unik posisinya ya. Jadi dia selalu akan memperhatikan apa yang terjadi dengan Rusia, dan dia akan mengekstrapolasikan. Ini kalau gue ngerebut Taiwan nih, kira-kira bakal kena begini juga nih. Jadi selalu sama Taiwan juga. Kenapa selalu memperhatikan Ukraina, peristiwa di Ukraina? Karena ini bagi mereka seperti simulasi nih. Ya, ini mungkin akan terjadi kalau terjadi. Nah, jadi tapi kembali lagi, China perlu sangat hati-hati karena di sisi lain juga China punya masalah tersendiri. Punya masalah. Mereka masih menerapkan zero COVID policy yang juga sementara negara lain seluruh dunia udah pada berdamai ya, atau berhidup berdampingan dengan COVID, China masih ngotot mau begitu juga. Dan per kemarin dan hari ini itu kasus COVID baru di China adalah yang tertinggi sejak tahun 2020. Jadi akhirnya Omicron sampai sana juga. Jadi masih punya banyak kompleksitas. China juga masih punya masalah tersendiri dengan sektor properti mereka, dengan dengan perusahaan-perusahaan properti yang kemarin itu kolaps, dan itu perlu injeksi modal, perlu perbaikan karena berdampak cukup signifikan terhadap perbankan mereka. Jadi istilahnya sebenarnya China tuh ekstra hati-hati karena mereka juga nggak dalam posisi yang cukup kuat secara finansial saat ini. China masih memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka, Li Keqiang kemarin menyampaikan pertumbuhan PDB untuk tahun 2022 adalah 5,5%. Kalau kita bedah angka 5,5% yang ditargetkan oleh pemerintah China,
itu berarti kebanyakan bagian terbesar dari pertumbuhan itu akan berasal dari ekspor. Karena konsumsi dalam negerinya belum bisa pulih. Kenapa? Karena COVID-nya masih zero case policy dan masih sulit untuk bisa dibangkitkan. Jadi kembali lagi, China juga berhati-hati, belum bisa bersikap tegas atau berusaha untuk menjaga jarak karena posisi mereka masih punya masalah internal yang juga cukup serius, dan ini juga mereka perlu penanganan hati-hati seperti saya sebutkan tadi. Mereka masih butuh pertumbuhan ekonomi 5,5%, realitanya hanya bisa dicapai lewat ekspor. Dan negara tujuan ekspor China itulah negara-negara yang saat ini sedang memblokade Rusia. Jadi mereka nggak akan ikutan bantu Rusia kalau misalnya konsekuensinya adalah pasar mereka juga terganggu. Jadi kira-kira itu. Jadi mereka sangat hati-hati. Bukan mereka bodoh, tapi mereka memang perlu hati-hati untuk seperti itu, dan itu yang membedakan antara diplomasi yang beneran sama diplomasi ala medsos gitu. Jadi nggak sama lah. Level diplomat beda lagi lah pikirnya. Apalagi Kementerian Ekonomi. Kira-kira itu sih kalau mengenai China. Tapi itu menarik sih, Bang. Maksudnya geopolitik internasional kita itu juga menarik karena ini kan juga belum pada kelihatan gitu kan. Pasca 91 kan, pasca perang dingin kan kita semua tahu lah wind of change gitu ya, angin ke barat gitu kan. Tapi kan ini kan mulai ya Putin mulai manas lagi dan sebagainya. Tentu diplomasi politik ini akan kita bakal benar-benar lihat ini tuh bakal sulit banget diprediksi, apalagi kalau tadi dengar Bang Poltek soal posisi China dalam kondisi saat ini kan menarik banget sebetulnya kan. Ini bisa diplagi nih sebetulnya. Terus kemudian posisi-posisi negara-negara yang mungkin sekutu Rusia dan kita juga tahu lah dan seterusnya. Saya mungkin sih, Galang, saya mungkin sedikit seperti India aja. India itu posisinya juga unik ya. Di satu sisi mereka mereka berkompetisi dengan China. Ya soal perbatasan, soal segala macam. Ada aspek nasionalisme juga, ultranasionalis malah. Modi itu kan sangat nasionalistik ya. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak bisa. Mereka juga masuk dalam kaukus pertahanan dengan Amerika. Tapi di sisi lain, peralatan militer mereka banyak kan buatan Rusia. Nah, jadi sementara di sisi lain, yang lebih ekstrim lagi, impor mereka dari Rusia yang terbesar adalah pupuk. Jadi India nggak mungkin dia mengembargo atau hubungan Rusia, lantas pupuk gua datang dari mana gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Jadi India bukan kekuatan kecil, India sangat berpengaruh, tapi kompleks banget, lebih kompleks dari Indonesia lah. Bayangkan kalau misalnya mereka musuhan sama Rusia, lantas ini pesawat tempur gue, peralatan tempur gue nanti suku cadangnya bisa ngilang dong. Nah, atau yang pada begitu ya. Tapi bukan masalah itu. Kalau itu kan masih jauh lah. Kelas nanti hubungan dengan Cina kan juga nggak selalu panas. Kadang-kadang juga mendingin. Atau maksudnya nggak sampai hot flash gitu ya. Tapi yang jelas adalah impor pupuk nggak mungkin bisa menggantikan posisi Rusia. Makanya kenapa India pun berhati-hati. India juga anggota G20 kan, nah jadi berhati-hati. Jadi nggak gampang ini mengenai ini, dan ini yang juga bisa melihat bahwa kita melihat banyak uncertainty. India juga, kalau misalnya teman-teman melihat bahwa kenapa nilai tukar rupiah itu kebanting ya, jatuh cukup tajam, karena India adalah satu negara yang sangat dirugikan kalau harga minyak tinggi karena import mereka itu cukup besar. Dan impor minyak India itu punya korelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang kira-kira dilema bagi India. Memang nggak sekompleks Indonesia, tapi kalau kita lihat India, kenapa di PBB juga votingnya juga abstain, kemudian nggak berani terang-terangan posisinya seperti berusaha untuk mengambangkan posisinya, karena bagi mereka pun mereka ada dilematis yang cukup signifikan terkait hubungannya dengan Rusia. Jadi ini perang ekonomi akan bakal signifikan. Ya, karena pemainnya gede-gede. Sebetulnya yang menarik itu kenapa Bang Rusia berani gitu Pak? Ya sebenarnya oke lah kekuatan sumber daya, terus kemudian ya karena kalau kita lihat posisi ekonomi dunia, Rusia sebetulnya tidak
menunjukkan bahwa mereka betul kuat, misalnya dari sisi GDP misalnya? Ya, karena kembali lagi ini mimpi Putin tadi, jadi memang aspirasi yang dia sudah dibangun cukup lama dan dia sudah menyusun strategi yang sangat sangat komprehensif. Dan kita jangan pernah lupa, bahkan Donald Trump itu terbeli oleh Putin. Selama 4 tahun Donald Trump ada di Gedung Putih, sangat bersahabat. Sampai sampai Amerika pun pernah mengancam akan keluar dari NATO. Nah, jadi ini pendekatan sangat komprehensif, sehingga bagi Putin adalah ini kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, jadi itu yang mungkin, dan mungkin satu lagi yang juga saya nggak tahu ini masuk dalam kalkulus atau dalam kalkulasi atau enggak. Cuman saya selalu berpendapat bahwa suatu negara itu semakin tua, semakin makin malas perang. Kenapa? Karena setiap korban yang ada itu akan susah digantikan. Kalau benda kan gampang, bisa dimanufaktur, bisa dibuat lagi. Tapi kalau orang mau bikinnya kayak gimana gitu, nggak bisa orang tiba-tiba suruh beranak, punya anak untuk menggantikan generasi berikutnya, enggak kan? Nah, sementara Rusia itu juga satu yang ekstrim karena jumlah penduduknya itu sudah statis. Bayangin ya, jadi jumlah penduduk Rusia sejak 15 tahun yang lalu itu 145, 147, segitu aja. Nah, uniknya adalah peluang hidupnya antara perempuan dan laki-laki di Rusia itu ekstrim. Jadi seluruh tempat di dunia, seluruh negara di dunia yang gap antara peluang hidup laki-laki sama perempuan paling lebar itu adalah Rusia. Nah, jadi kalau bagi orang yang biasa baca, saya termasuk yang penggemar demografi ya, membaca profil demografi, saya cuma pernah ini gila ya Putin ya, maksa banget mau perangnya sekarang. Ini nggak akan sustain. Kenapa? Karena profil demografi Rusia itu nggak memungkinkan untuk perang lama-lama dengan usia sudah makin tua dan struktur dulu seperti itu gitu. Tapi ya kalau Putin mau melakukan ya kembali lagi pastikan ada keadaan yang membuat dia cukup confidence untuk itu, mungkin tapi kan confidence saja nggak cukup untuk memenangkan suatu perang atau suatu strategi. Kira-kira itu sih. Pertanyaan lagi Bang dari Rahmat Lazuardi, Unisba Bandung. Ya. Boleh memprediksi perkembangan kelas antara Rusia yang masih berlangsung hingga hari ini? Apa mungkin dalam long term-nya Ukraina akan terbelah? Mungkin terbelah, tapi terbelahnya berapa? Kalau misalnya Lukashenko itu kan sempat berapa hari yang lalu nunjukin peta, kemudian dalam peta itu kalau kita hati-hati pelan-pelan perhatiin bahwa Rusia akan terbelah 3 gitu ya. Ya, itu kan spekulatif. Buktinya Kharkiv kota terbesar nomor 2 di Ukraina itu di utara juga ternyata perlawanan terhadap, walaupun banyak orang Rusia ya ternyata perlawanan terhadap tentara Rusia juga cukup kuat juga. Kalaupun ada terbelah ya paling yang selatan tadi yang memang dari dulu juga sama orang Rusia juga di sana, tapi mereka mungkin ya dari tahun 2014 sudah di bawah pengaruh Rusia. Apakah jadi terbelah ada kemungkinan, tetapi kembali lagi ini yang juga selalu sikapnya China itu jadi unik gitu. Karena China dari dulu selalu di PBB selalu memperjuangkan integritas wilayah negara siapapun harus dihormati. Karena dia nggak mau nanti suatu saat kalau misalnya terjadi, karena pertama tujuan dia adalah supaya suatu saat Taiwan itu bisa bergabung baik secara damai maupun secara paksa, karena dia bisa menggunakan integritas wilayah. Tapi di sisi lain juga dia untuk menghindarkan suatu saat jangan sampai Tibet tiba-tiba nyempal atau Xinjiang jadi terpisah. Tapi di sisi lain juga ini juga menunjukkan bahwa China sebenarnya punya pegang peranan untuk bukan satu-satunya, tapi satu jembatan yang bisa meyakinkan Rusia untuk ya stop it gitu. Karena nggak ada gunanya juga. Gitu. Nah jadi saya agak ke China, tapi saya cukup yakin bahwa China itu punya kepentingan dan punya pengaruh yang cukup besar terhadap Rusia, dan sekarang call-nya ada di mereka. Apakah mungkin jalan damai dari ini berujung pada aneksasi permanen wilayah selatan Ukraina dan berhubungan Laut Baltik? Mungkin, tapi ujungnya jadi gimana? Kan orang nggak bisa dipaksa juga. Jadi kalau sekarang ini ada embargo, ya, kemudian ekonominya, apa sih syaratnya embargo itu dicabut? Ya tergantung.
syaratnya embargo dicabut akan tergantung pada negosiasi, tapi sampai saat ini yang menjadi persyaratan bagi embargo atau hubungan dagang itu masih tetap penghentian hubungan dagang masih tetap berlaku adalah sampai dengan tentara Rusia keluar dari wilayah Ukraina. Apakah keluar dari wilayah Ukraina yang sekarang ini atau sampai juga keluar dari Crimea ataupun dari Donbas? Kalau ngikutin dari tahun 2014 ya berarti keluar juga dari Crimea dan keluar juga dari Donbas. Jadi ya selatan Ukraina. Jadi kembali lagi kita lihat dulu nih efek dari embargo. Saya nggak bisa melihat ujungnya kemana, tapi kita tunggu 2-3 bulan, 4 sampai 6 bulan dampaknya, karena itu yang akan bisa berpengaruh apakah napasnya Rusia masih cukup untuk bisa melakukan invasi, karena yang namanya invasi atau operasi militernya juga sangat-sangat mahal biayanya, dan baik secara finansial maupun juga secara personal. Bayangin ya teman-teman, Rusia itu cuma punya 1 juta tentara aktif, nah kemudian 150.000 itu hanya untuk di sekitar Ukraina. Lantas wilayah yang lain siapa yang jaga gitu? Ini juga potensi masalah juga kalau misalnya tiba-tiba terjadi. Jangan lupa ya bahwa Rusia itu juga negara federal, jadi ada republik-republik yang independen juga di dalamnya. Oke, saya melihat sedikit ambisi untuk menciptakan Lebensraum versi betul. Memang idenya Putin adalah ngejiplak idenya Hitler lewat cara yang sama, yaitu tadi melindungi setiap warga Rusia dimanapun yang ada, termasuk kalau perlu ya di Ukraina akan dilindungi. Tapi kalau mereka, jadi alasannya adalah itu, dan mungkin Lebensraum versi Putin lah kira-kira. Oke, itu sih Mas Rahmat. Menarik sekali, Bang. Wow, ini sebetulnya wah, ini kita sampai mana-mana, tapi memang asiknya di sini, daging semua ini. Ya memang kalau bacanya memang menarik sih, Bang. Kalau misalnya kayak Donbas itu kan sebetulnya kan posisi perang ini kan sudah lama banget ya. 2014. Ya, Crimea dulu, terus kemudian bahkan sebelum-sebelumnya kan politiknya kan misalnya calon presiden yang pro Rusia dan pro Ukraina tarung jatuh bangun kan itu, Bang. Atau sorry, Perdana Menterinya tuh. Nah, itu kan sering kayak gitu kan, terus sambil jalan terus. Bahkan perang antar kaum separatis yang ada di Donbas misalnya, itu kan udah menelan korban, wow, banyak ribuan, ratusan ribu mungkin itu kan, dan itu salah satu hal yang menjadi apa ya, sebetulnya banyak dilihat dalam persoalan ini. Dan memang pembacaan yang sekarang muncul itu memang kelihatannya Rusia memang agak ngos-ngosan juga ya, Bang, sekarang. Ya, kelihatannya memang kelihatannya kok mulai ada pembicaraan misalnya, kemudian ada apa namanya, asumsi-asumsi yang berkembang bahwa Rusia tidak mau mengajukan syarat tidak menerima syarat apapun untuk misalnya dalam diskusi di meja dalam diskusi membangun kesepakatan antara pihak Rusia dan cuman Lukashenko kemarin juga ngomong bahwa kalau mau ketemu ya mungkin banget. Itu kan sebetulnya kan apa ya, Bang ya? Mencoba mengambil satu tindakan kan. Kelihatannya sebenarnya yang akan bicaranya Rusia. Lakukan Lukashenko itu adalah berusaha untuk cari jalan supaya Putin juga ada cara supaya Putin juga nggak kehilangan muka. Tapi memang kalau diperhatikan ini kan 2 minggu konflik di Ukraina, sudah 3 mayor jenderal tewas. Ini Rusia belum pernah loh ngalamin seperti begini. Level mayor jenderal loh 3 dalam waktu 2 minggu. Jadi sebenarnya ini juga lebih berat daripada jadi perlawanan yang dilakukan oleh Ukraina itu ya jauh lebih serius derajatnya ketimbang apa yang pernah terjadi di Syria misalnya atau di tempat-tempat lain. Jadi kembali lagi, militer juga satu sisi sih mereka juga nggak suka disuruh-suruh, tapi habis itu korbannya di sisi mereka gitu, karena bahkan seorang jenderal pun sebenarnya ngirim orang untuk mati juga mikirnya 2-3 kali gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada reason yang cukup kuat, mereka juga walaupun sulit ya, tapi kecenderungan nggak mau mengorbankan korban yang seperti itu sia-sia. Tapi kembali lagi, yang lebih mungkin
menekan Rusia adalah sisi logistik, dan sisi logistik ini yang hubungannya sangat kuat dengan ekonomi. Oke. Oke, itu kira-kira dalam Mungkin pertanyaan terakhir mungkin mewakili teman-teman semuanya, Pak. Ya. Nanti Mbak Dinda mungkin nanti juga ikut closing statement, tapi ini Mbak Dinda, Bang, mungkin pertanyaan ini yang paling penting juga sebetulnya dari diskusi ini. Bagaimana perspektif libertarian? Perspektif libertarian kembali lagi. Nah ini penting ya, betul. Tadi Galang itu sampaikan, karena kembali lagi ya, libertarian itu kan berlandaskan pada kebebasan berusaha, kebebasan berusaha, kebebasan berpendapat, kebebasan menikmati hasil usaha, kebebasan untuk berkumpul dan lain-lainnya. Jadi maka dalam hal ini terbukti ya bahwa kalau suatu prinsip dasar dari libertarian, kalau barang nggak nyebrang perbatasan, maka tentara yang akan nyebrang perbatasan. Nah, jadi itu prinsip yang selalu berkali, bahwa libertarian itu pada dasarnya lebih suka perdamaian. Kenapa? Karena tadi perbedaan-perbedaan bisa diselesaikan dengan cara damai lewat apa? Lewat perdagangan. Kebebasan perdagangan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengembangkan, kebebasan untuk aspirasi, dan lain-lainnya. Jadi kalau mengikuti prinsip-prinsip libertarian, prinsip kebebasan, maka kita melihat bahwa yang sedang terjadi sekarang adalah demokrasi lawan non-demokrasi. Ekonomi yang sangat terikat pasar sama ekonomi yang bersifat sentralistik yang juga sebenarnya menjadi ilusi karena dibangun atas romantisme jangka lalu, di mana Putin mungkin lupa bahwa kehancuran Uni Soviet itu memang karena ekonomi sentralistik nggak mungkin bisa berhadapan dengan kompleksitas zaman seperti sekarang. Jadi mimpinya mimpi yang sebenarnya juga sudah absolut, gitu, nggak bisa dalam bentuk baru. Jadi kalau sekarang ini Rusia ekonominya lebih kecil daripada Korea Selatan, ya bisa kita bayangkan pengaruh Korea Selatan pun jauh lebih besar daripada Rusia. Kita mungkin di antara teman-teman kita yang suka K-pop atau mungkin di antara kita punya handphone Samsung dan lain, itu lebih relevan dan itu lebih pro pada perdamaian, lebih pro pada pasar ketimbang apa yang bisa dihasilkan oleh Rusia. Jadi masalahnya kembali lagi, Rusia tidak cukup menghasilkan barang-barang yang menciptakan perdamaian, dan tentu kalau udah sampai seperti itu berarti suara kebebasan atau prinsip libertarian udah tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah dari kedua sisi antara Ukraina dan Rusia. Kira-kira itu sih, Galang. Baik, thank you Bang Poltak atas sebelum nanti di akhir ini, sebelum saya simpulkan, mungkin Mbak Dinda ada yang mungkin mau disampaikan dulu Mbak terkait diskusi. Yang jelas terima kasih banyak Bang Poltak, selalu seru, makanya saya sengaja tadi memulai lebih awal karena tahu ceritanya tuh akan seru dan kita akan banyak sekali nih pertanyaan malam ini dan juga teman-teman yang datang untuk isu HI ini. Dan justru harapan kami sebenarnya lewat diskusi-diskusi yang aktual kita bisa memperkenalkan gagasan kebebasan, termasuk yang tadi terakhir Bang Poltak jelaskan ya, kenapa ekonomi pasar dan kebebasan itu menjadi sangat penting dan sejarah sudah membuktikan itu sejak lama. Jadi kalau masih ada yang mau berharap banyak sama utopianisme sosialis, ya coba baca buku sejarah dulu. Dan ya tentu kita berharap perang ini segera usai karena dampaknya juga sudah kemana-mana. Sanksi ekonomi tentu tidak berhenti di pemerintah dan kroninya ya Bang Poltak, ya warga biasanya pun juga kena gitu, dan perusahaan multinasional dan sekarang pun juga ada dibikin guyon tuh, yang KFC ditutup, McDonald's ditutup. Terima kasih Amerika, jadi kami hidupnya sehat, tapi kita hentikan juga ya ekspor gas katanya, jadi biar kalian jalan kaki biar sehat katanya. Jadi menarik juga, dan itu dia gimana kita bisa maintain peace dan order dalam jangka waktu lama karena kesaling tergantungan gitu. Sudah cukup perang-perang yang sudah terjadi sejak lama, termasuk terakhir perang dingin, konflik-konflik juga regional, perebutan sumber daya alam. Ya kalau orang mau sadar ya kenapa kita bisa lakukan lewat cara yang damai, buat apa kita berperang, terlalu banyak resikonya. Tentu kita akan looking forward lagi nih diskusi-diskusi dengan Bang Poltak, dan teman-teman lagi-lagi bisa cek di
sosmed kita juga, dan jangan lupa ikutin terus info-info di Suara Kebebasan, karena ada juga yang kita punya acara Liberty Talks, itu bicara soal dasar-dasar libertarianisme. Jadi biar teman-teman juga bisa kenal dan bisa sayang dan bisa ikut mendukung kebebasan bersama-sama dengan Suara Kebebasan. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili teman-teman di Suara Kebebasan. Saya kembalikan dulu ke Galang karena biasanya kita akan ada foto-foto. Oke. Gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang berpartisipasi, seru banget. Ini diskusinya biasa nggak akan selesai nih. Terima kasih Bagaimana Mbak Dinda. Galang? Memang menarik sekali kalau kita menyimpulkan diskusi pada malam hari ini. Mungkin sebetulnya nggak cukup ini waktunya Bang Poltak. Mungkin kita perlu 24 SKS. Oh. Artinya 1 semester. Nanti buat buka puasa Bang Poltak inian, jadi lumayan. Jadi bayangkan ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari aspek sejarah ya, kemudian 30 tahun yang lalu perjalanan Eropa yang begitu tentram ini bergejolak lagi, dan kemudian tiada yang lain kalau bukan karena Putin ya. Dan memang analisis Bang Poltak soal Putin ini menarik sekali, dan mungkin teman-teman bisa kita elaborate lebih dalam lagi itu. Dan kemudian aspek ekonomi, embargo, itu yang jelas ini juga bakal menjadi satu kajian yang sangat menarik lagi, juga bisa kita diskusikan dan lebih dalam. Nanti bisa dari apa yang disampaikan oleh Bang Poltak bisa kita pecah-pecah lagi itu sebetulnya, jadi satu diskusi yang baru lagi. Sekali lagi saya sebagai managing editor Galang Tovani, managing editor Suara Kebebasan, mengucapkan terima kasih kepada Bang Poltak. Kita foto dulu teman-teman sebelum kita akhiri diskusi kita. Saya hitung sampai 3. Ela, tolong dibantu. Oke. 1, 2, 3 yang berkenan. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman semua untuk terus mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Silahkan juga untuk melihat portal, kita ada portal, kemudian di YouTube, channel YouTube, kemudian di Instagram silahkan di-follow, kita juga ada banyak sekali informasi-informasi yang berkaitan dengan isu-isu kebebasan untuk Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Poltak. Senang sekali Bang, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih, selamat malam dan salam kebebasan. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di bye-bye. Thank you. Sudah